Jelas ya? Oke, oke, sip, sip. Ya udah, oke kita mulai ya. Selamat datang semuanya di hari ini, hari Senin. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih Bapak dan Ibu bisa bergabung hari ini. Kita mau sharing-sharing ringan aja Bapak dan Ibu. Semoga sharingan saya ini bisa buat modal Bapak dan Ibu berhasil mencapai bisa achieve mimpi-mimpi Bapak dan Ibu. Itu selalu saya bilang di AFC fokus manajemen apa kalau ditanya kita fokusnya adalah supaya Bapak dan Ibu bisa sukses di tempat ini. Gimana kita berfokus kerja supaya Bapak dan Ibu dapurnya tetap bisa ngebul dan ngebulnya kencang. SMS konnichiwa tetap datang setiap hari gitu ya. Itu tugas kita di manajemen. Saya udah bilang staff kita pokoknya kalian harus bekerja keras supaya member bisa menggantungkan hidupnya di sini. Bapak dan Ibu, AFC adalah wadah yang dibuat khusus untuk Bapak dan Ibu hidupnya bertransformasi, berubah maupun baik secara finansial maupun kesehatan. Itu aja fokus kami, mimpi kami cuma itu aja Bapak dan Ibu. Kalau soal kekayaan, nambah kekayaan itu saya kadang-kadang juga suka bingung gitu ya. Aduh, apa sih namanya? Saya bukan tipe orang yang konsumtif, istri saya juga bukan tipe orang yang suka berfoya-foya, bermewah-mewahan gitu. Jadi kita nggak ada niat untuk wah lebih kaya lagi, ganti mobil atau apa yang bermewah-mewahan. Jadi fokus kita dengan uang yang kita dapat selama ini kita akan invest di produk-produk baru, kita akan invest di sistem, kita akan jadikan AFC menjadi kapal yang tercepat dan terbaik buat Bapak dan Ibu mencapai impian Bapak dan Ibu. Nah, oke, kita akan mulai hari ini. Saya mau bahas ini salah satu favorit saya, Elon Musk ya, dari dulu itu adalah tokoh favorit saya. Kenapa? Elon Musk itu orang yang sangat visioner dan dia orang biasa gitu. Dia mulai dari waktu itu mendirikan cuman kayak payment gateway namanya PayPal gitu ya. Dari PayPal dia kemudian jadi Tesla. Tiba-tiba dia punya mimpi untuk membangun membuat ini apa sih space shuttle itu pesawat ulang alik gitu. Padahal zaman itu NASA yang menguasai, ada space station Rusia. Semua dimulai dari sebuah mimpi Bapak dan Ibu. Nggak ada orang sukses, orang bisa hebat tanpa sebuah mimpi. Bapak dan Ibu harus garis bawain itu ya. Bapak dan Ibu harus, kalau mau sukses, Bapak dan Ibu harus wajib punya mimpi. Nah, saya mau cerita sedikit tentang Elon Musk. Elon Musk ini bukan orang yang ahli dalam engineering. Dia bukan orang yang dari NASA atau astronot gitu ya. Dia bukan orang yang sepintar itu. Dia cuma orang yang punya visi. Bahkan waktu dia pertama kali mau mulai bisnis, dia mau mulai menerbangkan roket gitu. Dia waktu itu kalau nggak salah dia ketemu, dia bukan siapa-siapa, dia nggak ada jalan, lalu dia menghubungin Space Agency Rusia. Nah waktu dia ke Rusia itu dia bicara sama seorang jenderal, orang Rusia licik, mau jual roket bekas dengan harga mahal dan akhirnya dia decide untuk enggak, diketawain sama jenderal gitu. Dia ketawa, katanya, why mommy's boy don't have any money, digituin. Terus waktu dia bilang, ini kita mau adain SpaceX ini ya, pesawat ulang alik yang bisa roketnya kembali lagi ke bumi gitu ya. Itu orang semua bilang tidak mungkin, nggak mungkin kalau SpaceX bisa memimpin space program, itu hanya delusi itu sesuatu yang mustahil sekali. Nggak ada yang percaya sama mimpi dia. Bahkan tokoh yang paling dia tinggikan gitu ya, Neil Armstrong itu adalah orang pertama kali yang ke bulan. Bahkan Neil Armstrong bilang tidak boleh katanya sampai space program dipegang oleh sebuah perusahaan komersil. Dia tuh kayaknya pernyataan yang sangat menyedihkan sekali karena semua orang nggak ada yang percaya sama mimpinya. Tapi Bapak dan Ibu, kemarin baru terjadi pesawat ini akhirnya berangkat gitu ya, dipakai oleh Amerika untuk mengirim satelitnya gitu ya, dan mimpinya terjadi gitu Bapak dan Ibu ya. Semua dimulai dari mimpi. Dia bukan orang yang bisa, dia bukan seorang yang hebat, bukan orang yang punya uang, bukan yang kaya, dan tapi semuanya lewat mimpi dulu first step-nya Bapak dan Ibu. Nah, di balik semua cerita ini apa? Bapak dan Ibu bisa sukses. Yang penting Bapak dan Ibu punya satu modal, yaitu mimpi. Mungkin Bapak dan Ibu bilang, aduh saya nggak bisa, saya bukan orang MLM, saya nggak bisa nawarin produk dan lain-lain. Tapi Bapak dan Ibu punya mimpi dulu, bisa sukses di AFC. Bapak dan Ibu, nanti saya akan ajarkan step-stepnya dari pengalaman hidup saya, gimana caranya seorang Ernest yang dulu, kalau ada yang dari Bandung tahu, saya dulu benar-benar bukan orang yang sangat punya gitu ya, orang yang nggak punya banget. Papa saya dulu baru bangkrut, benar-benar habis, rumah nggak ada, semua habis hartanya. Terus
ya kayaknya tidak ada kemungkinan untuk menjadi seseorang yang bisa sukses gitu karena tidak ada network gitu ya, network nggak ada modal gitu ya Bapak dan Ibu ya. Cuman saya cuman waktu itu berpegang kepada mimpi saja dan sampai saat ini apa yang nggak pernah yang maksudnya semua yang saya imagine semuanya terjadi gitu ya Bapak dan Ibu. Semua adalah modal mimpi. Jadi Bapak dan Ibu harus punya mimpi dulu ya, baru bisa sukses. Nah, the first step ini boleh jadi pegangan, ini bagus sekali. Kata Elon Musk adalah the first step is to establish something is possible, then probably it will occur. Jadi Bapak dan Ibu harus bilang kalau sudah punya mimpi, Bapak dan Ibu harus percaya mimpi ini bisa terjadi di dalam hidup Bapak dan Ibu. Dan kemungkinan itu terjadi sangat besar. Itu sih inti dari kata Elon Musk ini. Ini harus jadi pegangan buat Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu harus punya mimpi, tapi mimpinya harus menjangkar jiwa Bapak dan Ibu. Nanti saya cerita apa sih menjangkar jiwa ini ya. Pokoknya mimpi Ibu, Bapak dan Ibu harus benar-benar melekat di hati. Setiap hari nggak ada yang lain Bapak dan Ibu pikirkan selain bagaimana cara achieve mimpi ini. Tanpa mimpi yang menjangkar jiwa, mimpinya kemungkinan kecil tidak akan terjadi dalam hidup Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus punya mimpi yang benar-benar mengikat jiwa. Mengikat jiwa bicara tentang apa sih? Mengikat jiwa itu Bapak dan Ibu setiap hari membayangkan ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan terjadi gitu. Dan percaya bahwa ini akan terjadi. Itu mimpi yang menjangkar jiwa. Jadi kalau Bapak dan Ibu contoh, saya mau mimpi saya mau jadi presiden gitu. Besok mimpi mau jadi astronot gitu ya. Itu kayaknya cuman keinginan gitu ya. Atau saya mau jadi pembalap gitu. Mimpi saya dari kecil menjadi pembalap. Tapi besok berubah lagi gitu. Itu bukan menjangkar jiwa dan kemungkinan besar tidak akan terjadi gitu ya. Karena modal suatu mimpi adalah suatu kebutuhan, keinginan yang sangat dalam, yang Bapak dan Ibu harus achieve. Mimpi seperti itu yang Bapak dan Ibu harus miliki gitu ya. Oke. Nah, ini saya mau share dikit. Ini LOP pertama kali kita Bapak dan Ibu. Waktu AFC dimulai, kita hanya bisa mimpi Bapak dan Ibu. Produknya bagus, cuman untuk membawa orang yang percaya itu susah sekali. Bapak dan Ibu kalau lihat foto ini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, ini ada saya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan keluarga saya ada 4 di sini. Lebih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keluarga saya di situ. Sisanya ada Cisyanti, ini ada teman saya, dan cuman segini gitu. Dan saya tetap bicara dalam hati saya, sekalipun melihat seperti ini kan baru mulai. Saya tetap percaya ini suatu saat akan booming. Pasti kita akan mengimpact begitu banyak live gitu. Saya sudah di waktu ini kita cuma ada beberapa orang ini Bapak dan Ibu, dan ini ruangannya kecil sekali kita sewa waktu itu ya. Saya cuma bisa tapi tetap di dalam hati saya lihat banyak orang. Saya lihat ribuan orang gitu. Dan ini saya nggak, sebenarnya kalau kita pilih kan kalau gambar itu biasanya ada before ada after gitu ya. Ini yang pertama. Nah tadi afternya saya pikir-pikir tadi mau taruh yang gambar cruise atau apa yang sudah rame gitu ya. Waktu di cruise itu kita 1010 orang ke Singapura naik cruise gitu itu dan kita menang rekor muri gitu Bapak dan Ibu ya. Cuman saya bilang belum bukan ini, gambar terakhirnya nanti mungkin 5 tahun lagi apa gitu ya. Yang dahsyat gitu Bapak dan Ibu. Saat ini member kita hampir 200.000 dimulai dari cuman beberapa gelintir orang yang percaya, termasuk ada keluarga saya juga di sini gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi apapun kondisi Bapak dan Ibu, ini waktu itu sempat ada leader datang dan leader pun senyum-senyum aja gitu. Cuman segini ya. Kayaknya nggak menarik gitu ya. Kayaknya susah loh untuk. Jadi kalau kita melihat kenyataan kadang-kadang memang, aduh susah ya. Gimana ya? Belum ada leader nih, ini semua user atau gimana nih? Leadernya cuma Cisyanti doang, dia satu yang percaya sama kita itu. Sisanya adalah teman-teman. Kita kadang-kadang bisa tergoda, terlena untuk udahlah kayaknya susah loh, berat loh, kayaknya nggak mungkin lah sukses. Cuman itu nanti saya ajarin trik-triknya Bapak dan Ibu ya, gimana supaya Bapak dan Ibu bisa memprogram mindset Bapak dan Ibu menuju kesuksesan dan bisa terjadi gitu ya. Nih Bapak dan Ibu pegang ini gambar 2 tahun yang lalu, hanya beberapa orang Bapak dan Ibu ya, dan saat ini kita benar-benar menjadi histori Bapak dan Ibu. Kita membuat bukan kekacauan ya, tapi kita menggemparkan dunia MLM di Indonesia. Kita menggemparkan Jepang Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ada yang belum tahu, kita benar-benar menggemparkan Jepang. Karena Jepang itu, waktu saya sudah sempat cerita belum, kita sempat dipanggil oleh Jepang karena AFC itu masuk koran bisnis Jepang. Dalam koran bisnis Jepang ini dibilang gini, penjualan
suplemen di dunia ini turun berapa persen gitu, 10% ke berapa persen saya lupa, masuk koran bisnis. Tetapi dia bilang dari Indonesia katanya AFC AMS Life Science Japan ini katanya dari Indonesia salesnya meningkat sampai 49% gitu. Mereka sampai bingung, kaget gimana caranya. Sampai waktu itu AFC Jepang dipanggil sama Asosiasi Trade Jepang, yaitu mereka ada Shiseido atau perusahaan-perusahaan lamanya Jepang. Mereka panggil AFC, disuruh kasih seminar, caranya ajarin kita gimana caranya bisa breakthrough masuk ke Indonesia, bisa sesukses ini. Lalu kontak kita di Jepang, Obasang dia panggil saya, email saya, dia bilang Ernest, kamu harus ke Jepang, kamu harus berikan seminar ini karena saya nggak ngerti apa yang kalian lakukan. Terus saya bilang juga, wah nggak bisa juga karena semua ini yang melakukan adalah para leader dan member AFC bersama-sama. Jadi kalau mau kita beri seminar, ini mesti semuanya hadir. Hampir 200.000 orang harus hadir memberikan seminar satu-satu. Gimana cara Anda sukses gitu ya? Kita menggemparkan Jepang saat ini. Terus testimoni-testimoni yang kita dapatkan, Bapak dan Ibu, kan kita selalu dibilang jangan overclaim, jangan klaim di luar paten. Nah, tapi ternyata Bapak dan Ibu, sangat banyak sekali orang yang sangat terbantu dengan produk AFC. Kan kita brand kita diaudit Bapak dan Ibu ya, jadi kita ada pemeriksaan demi pemeriksaan gitu ya. Salah satunya yang kita sering submit adalah testimoni, dan kita suka bertanya, ini kenapa terjadi seperti ini? Contohnya yang paling sering adalah diabetes, ya, luka basah yang sudah harusnya diamputasi menjadi sembuh. Ada ginjal yang sudah kronis tiba-tiba bisa membaik gitu ya. Ada cancer yang membaik, kita nggak bilang sembuh tapi membaik gitu ya. Nah mereka tuh bingung juga itu. Jadi sampai karena selama ini kan memang kiblatnya adalah medicine. Karena begitu menggemparkannya testimoni-testimoni dari Indonesia, ini dalam tanda kutip yang tadi saya bilang, Indonesia menggemparkan Jepang, Bapak dan Ibu ya. Mereka sampai akhirnya komit untuk membuat fasilitas riset senilai 143 miliar rupiah. Dan mereka akan didirikan di kota Shizuoka. Mungkin tahun depan selesai. Nah, dari sini mereka berharap bahwa penelitian-penelitian akan makanan sehat itu suatu saat akan menggantikan obat. Nah, itu visi mereka, Bapak dan Ibu, dan itu terjadi karena AFC Indonesia begitu menggemparkan dengan produk yang mereka bikin sendiri dan mereka terkagum-kagum gitu. Tapi kalau tidak ada orang Indonesia yang pakai dan kita nggak sampai ke Nusantara gitu Bapak dan Ibu ya, seperti saat ini, ya mungkin mereka juga nggak mau spend segitu banyak. Ini karena testimoni-testimoni orang Indonesia. Itu kita menggemparkan Jepang dengan dua hal. Belum lagi Indonesia Bapak dan Ibu, yang tadinya standarnya MLM adalah perusahaan maklon, yang saya nggak pernah bilang maklon jelek ya Bapak dan Ibu ya, maklon bagus. Tapi kurang inovatif gitu. Begitu kita datang, kita mengguncangkan, kita menjadi orang yang tadinya produk itu aja, sekarang mereka mulai berpikir keras, gimana ada inovasi apa lagi gitu. Tapi kita jadi market leader Bapak dan Ibu ya, orang-orang mulai bertanya-tanya bagaimana kita di asosiasi juga selalu orang bilang salut sama AFC, gimana AFC bisa seperti ini, bisa semaju ini, baru umur 2 tahun sudah bisa sehebat ini gitu. Banyak yang mau belajar. Honestly, saya setiap hari saya cuma bilang, saya cuma mengandalkan Tuhan, saya cuma berdoa gitu ya, supaya saya diberi hikmat untuk bisa memanage perusahaan ini dengan baik. Cuman yang membuat perusahaan ini booming bukan saya, bukan manajemen, tapi Anda gitu ya, Bapak dan Ibu yang bekerja di luar di garis depan kita, yang berperan di depan sana di lapangan, itu yang membuat AFC menjadi histori. Untuk itu saya sebagai CEO mengucapkan banyak terima kasih untuk penolakan-penolakan yang Bapak dan Ibu hadapin di lapangan gitu ya, untuk perjuangan Bapak dan Ibu di AFC. Itulah makanya kita komit banget supaya Bapak dan Ibu bisa sukses di sini. Kita berantas undercutting hari ini. Kita kerjasamanya kita bukan kerjasama kecil lagi loh Bapak dan Ibu. Kita kerjasamanya sama Krimsus. Kita sudah kerjasama sama tim-tim legal. Jadi kalau suatu saat kayak tadi kita baru suspend begitu banyak account. Nah ini pemain besar di Lazada. Nah kita akan komit Bapak dan Ibu. Secara perusahaan ini sales. Kalau ownernya kalau cuma uang Bapak dan Ibu, ini adalah kerugian buat perusahaan. Karena ini sales yang kita buang gitu ya. Orang ini menghasilkan sales yang sangat banyak gitu loh. Nah, tapi karena komitmen perusahaan adalah supaya Bapak dan Ibu bisa tetap berhasil di sini, supaya dapur Bapak dan Ibu tetap ngebul di sini. Dan saya membayangkan Bapak dan Ibu prospek capek-capek pergi ketemu orang setengah jam, harus duduk, harus presentasi, lalu dia tertarik, dia lihat di online, dia beli di online. Saya merasakan itu Bapak dan Ibu. Makanya kita jamin
kita kerja keras Bapak dan Ibu. Kita keluarin duit, kita usahain yang terbaik supaya undercutting ini terbongkar gitu Bapak dan Ibu ya. Pelan-pelan pasti kita akan berantas. Kita akan terus berada di belakang kepentingan Bapak dan Ibu, membangun bisnis yang sukses di tempat ini ya. Itu komitmen kami. Jadi ingat Bapak dan Ibu, step pertamanya adalah Bapak dan Ibu harus punya mimpi untuk berhasil gitu ya. Nah, saya nggak tahu apa mimpi Bapak dan Ibu. Mimpi itu bisa dimulai dari hal yang kecil dulu sih Bapak dan Ibu. Bisa seperti, oh saya mau achieve ranking samurai, saya mau achieve ranking shogun. Yang mana yang kira-kira Bapak dan Ibu comfortable gitu ya. Contoh, saya mau jadi Bushido, boleh gitu. Cuman dengan waktu yang 3 bulan, kalau diperhitungkan apakah mungkin? Soalnya kalau mimpi Bapak terlalu tinggi dan tidak menggigit gitu ya, Bapak dan Ibu nggak, jadi fight-nya akan kurang Bapak dan Ibu. Nah, miliki mimpi yang menggigit gitu Bapak dan Ibu, yang merasuki jiwa kalau dibilang ya. Nah, setelah Bapak dan punya mimpi, nah, saya selalu bilang, ini saya dapat baru tadi. Saya tadi merenung mau ngomong apa ya. Saya bingung, Niko nggak ada lagi. Niko habis dari meeting dari kantor, dia lagi dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumahnya. Jadi Niko bilang, wah Pak, hari ini nggak bisa temenin ya, ditemenin Angga dulu. Ya udah nggak apa-apa. Saya tadi merenung mau ngomong apa sih ini intinya ya. Tapi yang saya dapetin gitu ya, oh bagaimana kalau saya sharing pengalaman saya kepada Anda gitu ya. Siapa tahu ini bisa membantu gitu ya. Nah, nomor 1 modalnya punya mimpi dulu Bapak dan Ibu. Mimpi itu sangat penting. Mimpi kita adalah, ingat tadi waktu pertama kali kita mulai, ini saya balik lagi dikit. LOP pertama kali waktu kita mulai Bapak dan Ibu, kita cuma ada segelintir orang gitu Bapak dan Ibu ya. Tapi di mata spiritual saya bisa lihat ada 1 juta orang gitu Bapak. Ada 1 juta member gitu. Dalam 5 tahun ini ada 1 juta member. Kita pasti sukses. Kita pasti booming. Saya selalu bilang dari awal, ke Niko, ke staff, kita pasti booming, siap-siap kita pasti akan booming. Saya bicara ke banyak orang gitu, sekalipun orang bilang, kok sepi banget Pak, gitu. Iya nggak apa-apa, tapi saya dalam hati saya percaya pasti akan booming dan selalu saya perkatakan. Jadi nomor 1 setelah Bapak Ibu punya mimpi, Bapak dan Ibu mimpi itu seperti menanam benih. Jadi harus ada tindakan pemeliharaan agar benih ini tumbuh menjadi nyata. Nah ini yang saya mau sharing Bapak dan Ibu. Semua pasti sudah punya mimpi. Tapi Bapak dan Ibu harus memelihara seperti mimpi ini seperti benih Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nggak pelihara, tidak akan terjadi gitu. Akan menjadi mimpi siang bolong. Dan Anda akhirnya menjadi malas bermimpi gitu. Nah, mimpi ini harus ada pemeliharaan. Nah, yang saya mau ajarin adalah Bapak dan Ibu harus cancel and replace. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Step pertama dalam menuju mimpi Anda harus cancel and replace. Cancel and replace apa? Kita dari kecil, kita sudah biasa dididik dengan kata-kata negatif Bapak dan Ibu ya. Begitu banyak perkataan negatif yang dilemparkan ke kita. Contoh yang paling kecil adalah kita waktu lagi kecil kita terima uang. Lalu mama kita atau papa kita pasti bilang, itu uang kotor, cuci sana, cuci dulu, tapi singkirin uangnya, gitu. Singkirin uangnya, cuci tangan, gitu. Jadi secara bawah sadar kita akan terprogram bahwa uang ini begitu datang tiba-tiba hilang, gitu Bapak dan Ibu ya. Itu kecil loh, hal-hal kecil gitu. Ada lagi contoh apa ya kita lagi kecil. Oh saya misalnya contoh Bapak dan Ibu nggak tahu. Bapak dan Ibu dibesarkan seperti apa di keluarga Bapak dan Ibu ya. Misalnya contoh Anda lagi kecil bilang saya mau jadi pilot gitu. Mungkin mama dan papa secara nggak sadar bilang, oh mana mungkin kamu jadi pilot, kamu kan kecil gitu. Atau mana mungkin kamu bisa begini, kamu kan gini. Contoh lagi nggak saja dari orang tua, dari teman-teman, dari misalnya guru gitu ya. Guru kita bilang mau jadi apa? Dulu lagi kecil kan selalu ditanya, cita-cita kamu apa? Zaman dulu cita-cita kalau nggak jadi presiden, jadi pilot, jadi pramugari gitu ya. Zaman saya lagi kecil gitu. Kayaknya nggak ada pilihan lain gitu ya, nggak ada yang mau jadi MLM gitu kan, pemain MLM gitu. Nggak ada, kata Buko Budi Darun juga nggak ada yang kayak gitu. Nah waktu kita ngomong contoh saya mau jadi pengusaha sukses, mungkin teman-teman Anda bilang mana mungkin lo jadi pengusaha sukses, lo dari kampung lo dari jangan sok-sokan lo gitu. Jadi kata-kata negatif itu kan selalu dilemparkan dan secara nggak sadar kalau kita iya juga ya, nah itu tuh yang berbahaya Bapak dan Ibu. Nah apapun itu Bapak dan Ibu itu bisa direprogram. Bapak dan Ibu jangan terima kata-kata negatif Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, begitu ada, hari ini saya mau ceritakan gini, kalau ada kata-kata negatif Bapak dan Ibu harus segera cancel, tolak, dan replace dengan perkataan yang positif,
yang audible Bapak dan Ibu. Nih contoh ya, waktu itu saya ini saya cerita, ini semua yang saya sharing adalah cerita pengalaman hidup saya. Saya sudah mengalaminya. Dulu saya pikir mungkin ini mukjizat, mungkin ini kemurahan Tuhan. Benar, semua adalah kemurahan Tuhan. Cuman sepertinya Tuhan itu bergerak, ada hukumnya Bapak dan Ibu. Ada law of, apa ya, contoh gini, law of gravitation. Bapak dan Ibu jatuhkan sesuatu pasti jatuh ke bawah, nggak mungkin jatuh ke atas. Kecuali Bapak dan Ibu ada di bulan. Itu hukumnya bulan, hukumnya bumi, saat jatuh pasti jatuh ke bawah. Nah kayaknya Tuhan, ini saya sorry ya, akhirnya kayak sepertinya ada hukum-hukum yang diatur oleh alam. Kalau Anda melakukan X, hasilnya ini. Nah, salah satunya menurut saya adalah cancel and replace. Jadi Bapak dan Ibu, waktu ada kata-kata negatif atau pikiran negatif yang dilemparkan oleh orang lain, oleh keluarga, bahkan oleh diri Anda sendiri, kalau Anda mengiyakan di dalam hati Anda, itu akan terprogram, akan terjadi seperti itu. Nah, jadi sangat bahaya kalau Bapak dan Ibu mengiyakan hal-hal yang negatif. Nah, saya mau cerita gini, Bapak dan Ibu. Waktu saya di Amerika, saya waktu itu ke Amerika, saya bekerja Bapak dan Ibu di hotel, salah satu hotel terbesar di Atlanta. Waktu itu saya sangat excited dari Swiss. Saya waktu dari Indonesia, oke, ceritanya sangat banyak sekali, jadi saya bingung mau cerita yang mana ya. Saya cerita dulu dari masa kecil saya. Dari masa kecil saya suka masak gitu ya, saya suka bikin kue dan lain-lain. Mama saya selalu bilang, kamu masuk NHI nanti di Bandung, lalu kamu akan ke Swiss. Masuk NHI di Bandung, lalu akan ke Swiss. Nah, tahu nggak Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Waktu saya lulus SMA, papa saya waktu itu bangkrut, benar-benar bangkrut, habis nggak ada lagi harta yang tersisa. Saya tetap ke Bandung. Saya nggak ada, saya waktu itu daftar di Untar sempat, daftar ranking 1, teman saya nggak terima, saya nggak ambil. Tapi saya tetap pilihnya NHI. Dan waktu itu tertolak di NHI. Akhirnya saya menunggu tahun depannya. Jadi saya sempat nganggur setahun belajar komputer. Teman akhirnya masuk NHI. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Di NHI ini saya mulai tidak ada uang gitu loh. Makanya saya kos yang paling murah, pas-pasan sekali gitu Bapak dan Ibu ya. Dan saya tuh juga waktu itu kebetulan saya saat saya kuliah itu saya mengenal Tuhan secara ya saya mengenal Tuhan gitu ya. Saya mulai mengenal siapa sih ada kayaknya ada sesuatu di dalam spirit kita yang harus kita patuhi gitu ya. Dan saya mulai mencari Tuhan gitu. Oh ternyata saya mulai mengikuti apa ya ini ya tuntunan yang ditaruh di dalam hati saya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu tahu nggak terjadinya apa? Saya setelah kuliah di NHI, saya carinya tuh ke Swiss gitu loh. Nah, dan akhirnya saya berada di Swiss dan langsung ke Amerika. Itu kayaknya sudah diprogram. Jadi mama saya dari kecil saya lagi kecil saya selalu dibilangin di program kamu akan begini. Nah Bapak dan Ibu saya nggak tahu apakah Bapak dan Ibu diprogram seperti apa dari masa kecil. Coba mungkin bayangkan ya Bapak dan Ibu bayangkan sebentar dulu lagi kecil. Itu orang tua ngomong apa? Apa kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, tolol lo, itu aja nggak bisa. Nah mungkin kalau saat ini Bapak dan Ibu ngerjain apa-apa gagal, jangan-jangan ini ada apa ya, secara jiwa Anda, mindset Anda ternyata sudah diatur karena Anda mengiyakan kata-kata orang tua atau kata-kata teman yang selalu bilang Anda bego lo, nggak bisa gini aja nggak bisa, ya lo mah gagal dulu. Itu kayaknya tuh suatu kalau orang ada yang bilang kutukan gitu. Cuman sebenarnya ini mindset programming aja Bapak dan Ibu. Dan bagusnya ini bisa direprogram Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu coba kasih waktu sedikit, pikir apa kira-kira. Tapi bukan buat menendam ya, jangan ini orang tua gue kok begini. Enggak, tapi maksudnya Bapak dan Ibu coba pikir, kenapa saat ini mungkin ada apa? Kok saya kurang bisa ini, kok kurang sukses, kurang ini, kurang itu. Apakah ada kata-kata yang dikatakan oleh orang tua atau teman atau lingkungan, bahkan diri Anda sendiri yang membuat Anda jadi disable, jadi nggak bisa melakukan apa-apa, nggak berani punya mimpi. Contoh, misalnya lagi kecil ada pameran mobil, kadang-kadang kalau saya lihat anak ada pameran mobil gitu ya di mall gitu ya, anak saya mau lihat gitu, saya udah lihat aja, cobain. Bahkan kadang-kadang orangnya suka ngeliat dengan muka keselnya, kok anak-anaknya, karena saya bukan pecinta mobil gitu ya, saya ya mobil ya cuman buat dipakai aja. Saya bukan penggila mobil gitu. Jadi kalau ada pameran mobil saya biasanya nggak wih gimana gitu. Mau itu mobilnya mobil yang pintunya bisa kebuka gitu, yang apa sih Tesla X atau apa. Kemarin saya sempat lihat Tesla X itu biasa aja nih mobil kok mahal banget, jelek juga dalamnya gitu.
nggak terlalu excited gitu ya. Cuman kalau anak saya tuh waktu itu sempat excited selalu sama mobil, apalagi yang bentuknya jeep gitu. Dia langsung mau lihat gitu. Oh ya lihat aja, naik aja nggak apa-apa, cobain. Kalau perlu gitu dia masuk, dia liatin, dia ini, dia itu, dia klakson sampai yang jaganya marah gitu. Kayak kesel gitu kan. Ini mau beli apa enggak? Mau lihat-lihat aja atau kok anaknya tapi saya biarin aja, biarin dia punya mimpi. Nah mungkin ada bapak dan ibu yang lagi kecil melihat pameran terus dimarahin gitu ya. Wah udahlah ngapain, nggak usah lah, nggak ini kamu nggak ini apalah dibilangin. Jangan-jangan hal-hal yang kita katakan itu membuat mindsetnya terprogram hal yang negatif gitu. Nah bapak dan ibu, oke jangan panjang-panjang. Tadi saya mau cerita tentang waktu saya di Amerika bapak dan ibu ya. Waktu di Amerika, saya itu kerja di Hotel Westin, hotel yang terbesar waktu itu, terbesar dan tertinggi di Atlanta. Saya excited banget bisa ke Amerika karena itu benar-benar cuma beberapa orang yang dipilih ke sana gitu ya. Dan itu pun kita penuh dengan perjuangan itu, yang impossible. Ini saya cerita lagi. Waktu sudah mulai bekerja, saya melihat bagaimana cara jadiin orang nomor satu di hotel ini. Itu harus selalu punya mimpi seperti itu. Namanya spirit of excellence. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus jadi nomor satu. Atau usahakan menjadi yang the best gitu. Sekalipun kenyataannya Anda susah gitu ya. Waktu kita lihat, wow, untuk menjadi orang nomor satu di hotel, itu ada 1.000 orang Bapak dan Ibu. 1.000 orang yang 1.000 employee baru ada GM gitu. Jadi kita mesti melampaui 1.000 orang. Karena saya mulai sebagai intern manajemen training, saya mesti melampaui 1.000 orang untuk menjadi GM. Kata saya, wow, luar biasa. Gimana ini persaingannya susah banget. Akhirnya saya ketemu satu orang Malaysia. Dia bilang, Ernest, kamu kalau di Amerika kamu nggak bisa kerja. Terus kamu harus memikirkan untuk berbisnis. Lalu saya mulai cari tahu apa sih berbisnis, small business owner dan lain-lain. Oh bisnis seperti ini. Lalu ada satu model bisnis yang saya sangat suka gitu ya. Dan kita coba untuk lakuin itu. Nah, akhir kata kita yakin sekali bahwa ini akan bekerja. Akhirnya saya quit the job gitu ya. Quit the job, lalu saya mencoba mencari tahu, oke, kita akan memulai bisnis. Wah, ternyata susah sekali requirement-nya. Anda harus punya modal, harus punya gedung, harus punya ini. Saya waktu itu sempat ke balai kota. Di balai kota ini yang mengeluarkan perizinan. Saya bawa satu lembar formulir, diisi, lalu sudah saya mau bikin bisnis. Orang hitamnya, waktu itu ada orang hitam, adminnya cewek, dia bilang, yes, how can I help you? I want to start my own business. This is the form and the fee. Terus dia bilang, so what is your business plan? Dia bilang, business, what is that? Business plan. Dia bilang, dia ketawa, what? You don't know business plan and you want to start a business? Gitu. Yes, sure, why not? Gitu kan? You have a dream, right? Terus dia bilang, what? Dia bilang katanya. Orang hitam ini marah tiba-tiba. Dia bilang, mana lu mau bikin apa? Saya bilang, saya mau bikin begini. Oke, kamu perlu ini. Mana blueprint kamu? Tempat kamu di mana? Saya bilang tempatnya adalah di apartemen. I want to start small, like Bill Gates also start small. Terus apa sih? Semua start small, semua start from the garage gitu kan. Dulu di Amerika sangat dibanggakan sekali. Semua orang yang hebat berasal dari gerasinya. Mau itu Harley Davidson, mau itu Amazon, Jeff Bezos, mau itu Google, semua dimulai dari gerasi. Lalu saya bilang, saya juga mau mulai dari kamar saya. Waktu itu kita di apartemen, jadi nggak ada gerasi gitu ya. Jadi orangnya ketawa dan marah gitu. Get out, dia bilang, please get out before I lose, before I snap, please get out. Terus di belakang saya ada orang Korea sambil senyum-senyum, mereka bawa gambar, bawa blueprint, bisnis yang mahal itu Bapak dan Ibu ya. Waduh, gitu, saya juga sempat panik. Saya pokoknya ditolak. Saya cuma ngomong, but out, dia bilang. Saya nggak dikasih kesempatan untuk bertanya apa-apa lagi, saya diusir dari ruangan itu. Lalu di mobil saya terhenyak gitu ya, sempat, aduh kayaknya mimpi saya nggak mungkin. Nah, mulai ada kata-kata seperti itu. Tapi nggak tahu, somehow di dalam hati saya sangat yakin, saya pasti bisa memulai bisnis saya sendiri, karena saya juga sudah berhenti dari pekerjaan saya. Nah, kita waktu itu saya sempat panik, cuman saya akhirnya baca gitu ya, baca. Oh ternyata ada loophole. Memang semua izin itu harus ada, cuman ada loophole yang kita bisa pakai. Itu saya belajar di Google, saya spend time, saya baca, dan akhirnya kita punya bisnis sendiri. Dan singkat kata, bisnis ini bisa take off dan membawa saya ke dimensi yang lain, Bapak dan Ibu ya. Tanpa lewatin proses ini, saya nggak mungkin ada di Indonesia hari ini, dan kita nggak mungkin jual perusahaan kita dengan harga yang sangat tinggi waktu itu, dan akhirnya kita bisa memulai bisnis ini di Indonesia. Itu power of dream Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu harus punya. Nah, lalu kalau Bapak dan Ibu sudah punya mimpi, lalu terkena hal-hal yang menyusahkan untuk mencapai mimpi Anda. Seperti contoh Anda bermimpi menjadi seorang busido. Tapi kenyataannya Anda closing 2 kali, berusaha closing 2 kali, prospek 2 kali, ditolak dua-duanya. Anda prospek ketiga ditolak, keempat ditolak. Akhirnya Anda berhenti.
Akhirnya Anda bilang, udahlah memang MLM bukan buat gua gitu. Nah, berarti mimpi Anda kurang ada jiwanya Bapak dan Ibu. Saya mau cerita, ini nggak tahu hal yang baik atau hal yang buruk ya, tapi teman kesuksesan adalah kesunyian dan penolakan Bapak dan Ibu. Kalau Anda belum melewatin itu, Anda nggak akan bisa sukses gitu. Anda boleh lihat Budi Darwin berdiri di atas panggung menerima Bushido, menerima bonus Bushido, dan Anda bisa melihat, wah gagah sekali. Cuman Bapak dan Ibu nggak lihat kakinya berdarah-darah gitu Bapak dan Ibu ya. Ada satu gambar yang kita share, orang bilang, wah itu mah gampang, itu mah gampang. Cuman orang nggak lihat kakinya tuh berdarah-darah menuju ke situ. Pak Budi Darwin pun waktu memulai itu awal-awal dia selalu setiap hari datang ke kantor dia bawa prospekan. Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang begitu dipus dia nggak mau, dia alasannya mau doa dulu lah dan lain-lain. Penolakannya banyak juga Bapak dan Ibu. Sekarang enak, sudah jalan gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau sukses, ingat ada prosesnya. Waktu hal yang tidak enak terjadi, jangan pernah katakan hal yang negatif. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya hari ini mau ajarin Bapak dan Ibu untuk cancel and replace. Apapun yang sudah direprogram di bawah balam sadar Anda, tadi saya bilang, di dunia ini, ternyata ada orang-orang khusus yang bisa sukses, selalu sukses, apapun yang dikerjakannya berhasil. Bukan berarti gampang, tapi pasti bisa berhasil. Kenapa? Karena dia pakai ilmu ini. Cancel and replace. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya mau ajak Bapak dan Ibu pikirin apa hal-hal negatif yang mungkin teman-teman Anda bilang, orang tua Anda bilang, keluarga Anda bilang, atau bahkan diri Anda sendiri bilang, Anda tidak bisa. Itu Anda segera ingat-ingat. Saya kasih waktu 5 detik ya, 5-10 detik, ayo kita ingat-ingat. Apa kira-kira hal-hal negatif yang sudah dikatakan, yang kita omongkan, sehingga di bawah alam sadar kita terprogram seperti itu dan akan terlaksana seperti itu. Yuk, kita pikirin dulu apa kira-kira ya. Lalu jika sudah dapat, Bapak dan Ibu katakan 100%, 180 derajat perbedaannya. Contoh, saya nggak bisa sukses di AFC karena saya nggak punya kenalan, saya belum pernah MLM, saya nggak ada, nggak bisa, nggak punya teman. Nah ini segera cancel, Bapak dan Ibu langsung bilang, saya bisa sukses di AFC. Tahun 2020 adalah tahun terbaik saya. Saya pasti akan sukses, saya pasti akan kaya, saya pasti akan, katakan seperti itu Bapak dan Ibu. Ini ya, ucapkan audible. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya keraguan, wah kayaknya nggak bisa nih, saya pasti bisa. Jadi waktu ini sudah di dalam hati gini, Bapak dan Ibu langsung katakan, saya pasti bisa. Saya pasti sukses di AFC. AFC adalah tempat saya. Katakan yuk, sama-sama yuk, kita bilang yuk. Saya mau ajak kita semua cobain yuk. Pikirin dulu yang negatif. Nah, sekarang kita mau katakan, saya pasti akan sukses di AFC ya. Oke, 3, 2, 1. Saya pasti akan sukses di AFC. Saya pasti bisa menjadi seorang Bushido. Saya pasti bisa mendapatkan bonus 100 juta. Saya pasti bisa menjadi seperti Budi Darwin. Katain perkatain itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini semua bisa di berbagai hal itu Bapak dan Ibu. Saya sudah begitu banyak hal-hal yang mustahil yang selalu saya lewati Bapak dan Ibu. Semuanya cuma karena saya pakai ilmu cancel and replace Bapak dan Ibu. Murah sekali Bapak dan Ibu. Nggak usah ada modal apa-apa. Cuman modal perkataan dan bayangin gitu Bapak dan Ibu ya. Cancel and replace itu baru step 1 loh Bapak dan Ibu. Oke ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu dalam mimpi Bapak dan Ibu berusaha mencapai mimpi ini, lalu hal-hal sulit menghalangi, Bapak dan Ibu harus praktekkan ilmu cancel and replace. Apapun yang terbayang, terbesit di dalam benak Anda, langsung replace dengan kata-kata yang audible. Oke? Next, afirmasi dan visualization. Ini hal yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu. Afirmasi dan visualization. Bapak dan Ibu harus punya gambar mimpi Bapak di print lalu ditempel. Ini selalu saya sudah sering kalau sharing tuh pasti ini deh. Kalau Bapak dan Ibu belum ada, contoh Anda pengen jadi Bushido, Anda print dong Bushido bonusnya berapa, tempel di tempat yang Bapak dan Ibu setiap hari lihat. Nih, waktu kita pertama kali nanti testimoni nanti aja. Afirmasi dan visualization ini segini, Bapak dan Ibu kasih gambar-gambar yang merangsang Bapak dan Ibu untuk melihat mimpi Anda terjadi gitu Bapak dan Ibu. Nah, visualization dan afirmasi ini juga, ini afirmasi bukan ini ya,
Jadi bukan cuma gambar Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu ikut merasakan gitu ya. Jadi contoh Bapak dan Ibu apa nih mimpinya? Pengen punya rumah yang lebih besar. Ini mimpi-mimpi yang menjangkar tuh contoh saya mau misalnya Bapak dan Ibu lihat rumah Bapak dan Ibu saat ini. Wah, gelap ya, listriknya gelap ya, agak panas ya, cuman kipas angin, nggak punya AC. Aduh, kok di gang, kok daerahnya kurang aman gitu. Itu mimpi-mimpi yang bisa merubah hidup Bapak dan Ibu. Itu mimpi-mimpi yang sangat bagus gitu ya. Bapak dan Ibu bayangkan, print dulu, beranikan diri untuk bermimpi punya rumah yang bagus Bapak dan Ibu. Kita semua boleh terlahir dari keluarga yang tidak punya. Kita semua boleh terlahir dari keluarga yang miskin Bapak dan Ibu. Tapi dari kita juga harus lahir keluarga yang kaya. Itu tugas Bapak dan Ibu. Dan untuk ke sana Bapak dan Ibu harus berani bermimpi besar Bapak dan Ibu. Mimpi yang menggigit Bapak dan Ibu ya. Oke, apa yang urgent saat ini? Misalnya contoh rumah tadi ya. Oh, rumah saya gelap, rumah saya nggak ada AC-nya, rumah saya di tempat yang kurang baik. Saya mau rumah yang baik. Terus Bapak dan Ibu mulai tempel, kira-kira rumah seperti apa, daerah mana yang Bapak dan Ibu mau. Print, cari misalnya di rumah 1, 2, 3, rumah yang Bapak Ibu mau, kalau bisa yang ada interiornya, tempel Bapak dan Ibu. Dan setiap hari kasih waktu untuk visualisasi seperti, saya lagi masak nih di dapur ini. Oh, saya lagi duduk di ruang kerja saya seperti ini. Oh, ini nanti saya parkir begini. Oh, ini rumah saya nanti begini. Nanti anak-anak saya bisa berlari di taman ini. Nah, itu Bapak dan Ibu harus visualisasi dan nikmatin aja. Nikmatin gitu ya. Oh iya ya, nanti anak-anak saya lari di sini. Tapi lebih baik ke keluarga sih Bapak dan Ibu, karena dengan membayangkan keluarga Bapak dan Ibu, anak, istri gitu ya, ada di ruangan itu, di rumah itu seperti menjadi suatu dorongan motivasi yang besar untuk Bapak dan Ibu achieve. Tapi kalau Bapak dan Ibu, oh nanti ada istri kedua, istri ketiga, wah itu kayaknya tertier, jadi nggak nanti susah apa sih maksudnya lagi nggak ada ridhonya nanti gitu ya, nggak ada berkatnya kalau kayak gitu. Bapak dan Ibu harus ikut bayangin, lalu bayangin keluarga Bapak. Oh, ini anak-anak saya bisa bermain, ini anak teman-temannya lebih baik. Bayangin dan nikmatin gitu. Oh, nanti saya ngopi di sini, ngopi di kitchen ini. Rasanya enak ya. Sampai kalau bisa Bapak dan Ibu tersenyum gitu. Afirmasi dan visualisasi gitu Bapak dan Ibu. Ya, nanti jam 6 saya mau begini. Saya mau begitu. Saya mau makan, saya mau masak buat anak-anak saya. Saya mau undang teman-teman saya datang. Nanti mereka akan begini. Kalau Bapak dan Ibu belum senyum, berarti Bapak dan Ibu belum melakukan afirmasi dan visualisasi. Oke ya. Tadi step pertama adalah cancel and replace. Yang kedua adalah afirmasi dan visualisasi. Print mimpi penting sekali supaya Bapak dan Ibu setiap hari melihat mimpi-mimpi ini ya. Kita dulu juga di awal punya perusahaan, kita selalu tempel gambar-gambar yang kita maui Bapak dan Ibu. Dan semuanya terjadi Bapak dan Ibu. Semuanya achieve satu persatu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu penting sekali afirmasi dan visualization. Kalau Bapak dan Ibu belum ada mimpi yang ditempel, takutnya nggak terjadi Bapak dan Ibu. Jadi kalau Anda mau jadi Bushido, apa yang lebih hebat lagi adalah Anda jadi Bushido, bonusnya buat apa? Mau upgrade rumah, mau beli mobil baru, mau apa itu yang Bapak dan Ibu harus tempel gitu ya. Tempel banyak-banyak aja nggak apa-apa. Banyak-banyak. Jadi ada 5 atau 6. Jadi ini semua mimpi. Jadi top priority adalah ini. Bapak dan Ibu rasakan. Contoh Bapak dan Ibu, sangat yakin Bapak dan Ibu akan achieve Shogun misalnya. Bapak dan Ibu ada gambar Shogun dan ada gambar bonusnya, lalu Bapak dan Ibu afirmasinya gimana? Bayangin Bapak dan Ibu waktu di Dubai, saya akan berdiri di atas panggung, saya akan terima pin, orang-orang akan melihat saya akan difoto bersama dengan Presiden AFC kalau dia bisa datang nanti, saya akan disambut, saya akan ditepokin orang, saya akan menjadi histori di AFC sendiri, di bagian AFC, nama saya akan terukir di Jepang, nanti di pabrik di Jepang. Oh ya, ini buat yang belum tahu, Shogun ke atas, itu namanya akan terukir di pabrik di Jepang gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bayangkan nama Anda ada di pabrik AFC. Jadi semua orang dari dunia mengunjungi AFC akan melihat nama Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, itu bayangkan, nikmatin. Saya nanti di Dubai akan begini. Saya akan dijemput pakai mobil Land Cruiser Bapak dan Ibu, akan dibawa ke tempat panggung itu, saya akan dipanggil nama saya di antara berapa ribu orang, saya akan maju gitu. Saya akan dikasih pin oleh presiden. Itu dahsyat. Nah, maksudnya Bapak dan Ibu rasakan sampai Bapak dan Ibu bisa tersenyum ya. Nah, itu akan terjadi biasanya Bapak dan Ibu ya. Oke. Ini saya move dikit karena saya nggak bisa baca.
Paksakan diri Anda melihat gambar-gambar kemakmuran. Ini yang tadi saya bilang. Pajang foto-foto impian Anda seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Pilih gambar yang membuat hati Anda terjangkar atau cinta, gitu, deeply in love with your dream, gitu ya. Tempel itu Bapak dan Ibu. Jangan tempel gambar artis, jangan tempel gambar-gambar bintang film yang nggak ada hubungannya dengan hidup Anda, gitu ya. Oke, rasakan nyamannya mobil baru. Rasakan Anda bersama keluarga menikmati rumah baru itu dan lain-lain ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Saya pindahin lagi karena nggak bisa baca. Kekuatan visual, perasaan yang kuat akan memanggil kekuatan alam untuk mewujudkan semua impian Anda dengan cara yang Anda sendiri tidak tahu dan tidak sangka. Itu Bapak dan Ibu ya. Ini maksudnya kalau secara itu orang bilang tuh apa ya, mukjizat terjadi gitu ya. Secara tidak disangka gitu ya. Ada orang yang datang tawarin Anda. Itu semua bukan, sebenarnya ada hukum, menurut saya ada hukumnya itu Bapak dan Ibu ya. Hukum reprogramming dan visualisasi tadi. Bapak sudah cancel, lalu reprogram kata-kata sama visualisasi, itu kayaknya akan mewujudkan mimpi Anda secara otomatis gitu Bapak dan Ibu. Oke, nah Bapak dan Ibu harus fokus. Yang keempat adalah fokus. Minimal kalau di dalam itu orang bilang sih meditasi gitu ya. Sediain waktu khusus 1 hari aja untuk tadi ingetin lagi gitu tentang mimpi Anda, tentang menikmatin gitu ya, menikmatin apa yang Anda sudah tempel. Bayangkan Anda sudah mencapainya. Ini nih reprogram ini nggak bisa terjadi hari ini Anda lakukan besok, kenyataannya Anda ditolak, lalu Anda reprogram lagi gitu. Dan ini harus fokus gitu. Makanya sediain 1 hari waktu, nggak usah lama-lama, 2 menit cukup, 2 menit aja. Lihat gambar Anda, nikmatin lagi, itu fokus, dibilang fokus ya. Mengulang lagi gitu ya. Menikmati, oh mimpi saya begini, oh nanti saya begini, itu harus setiap hari Bapak dan Ibu supaya terjadi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu harus fokus, harus sediain waktu minimum 1 hari untuk sengaja memasukkan tadi yang sudah dibilang gambar-gambar, afirmasi dan visualisasi. Anda merasakan menikmatin bahwa oh ini mobil baru, nanti kalau mobil baru saya mau jalan-jalan ke sini, saya mau ajak keluarga saya ke sini, saya mau saya mau apalah, Anda rasakan, oh ya nanti begini, nanti saya akan, wah seru deh, sampai Anda tersenyum gitu ya. Kalau bisa setiap hari Anda lakukan ini. Sehingga, karena otomatis itu kadang-kadang suka ini ya, kesulitan itu membuat kita kadang-kadang, wah keluar lagi tuh, yang hal-hal yang negatif itu gitu ya. Jadi fokus terus training, lakuin lagi ya. Terus yang kelima adalah training. Sebenarnya fokus sama training ini lebih mirip sih. Ini berakting, training itu berakting. Jadi Bapak dan Ibu seakan-akan semuanya sudah terjadi. Itu harus dibayangkan di mindset Bapak dan Ibu ya setiap hari. Dilakukan terus-menerus, pasti akan terjadi Bapak dan Ibu. Jadi tadi fokus dan training ini sebenarnya kayak satu bagian itu, fokus and training. Jadi Bapak dan Ibu siapkan 1 hari, 2 menit aja, nggak usah seperti bermeditasi sendirian gitu ya. Lihat foto-foto yang Anda sudah tempel ini tentang mimpi-mimpi Anda. Lalu Anda mulai menikmati, iya rasanya begini. Nanti di keluarga kita akan seperti ini. Kita akan naik mobil baru, saya akan ke sini. Sudah dibayangkan. Lalu Anda bertingkah seperti Anda sudah mendapatkannya Bapak dan Ibu. Oh nanti saya mau begini. Jadi Anda sudah bayangkan diri Anda gitu ya. Oh nanti saya di Dubai akan seperti ini. Nanti kalau ke Dubai saya akan pergi ke gedung ini. Seperti Anda bayangkan sudah terjadi. Oh Anda sedang menikmatin sampai Anda tersenyum gitu Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan semuanya akan terjadi. Saya mau cerita sedikit Bapak dan Ibu tentang pengalaman saya di Amerika dulu. Karena semua yang saya tulis ini, semuanya sudah saya alami Bapak dan Ibu ya. Saya nggak kasih cuma teori Bapak dan Ibu. Dulu waktu di Amerika, kita mulai, kita somehow pengen, of course kalau punya kita pengen sesuatu yang lebih lagi gitu ya. Maksudnya, waktu kita mulai di Atlanta, kita sudah mulai bisnisnya oke. Cuman kita merasa, Atlanta ini kotanya kurang cukup besar untuk kita bisa berkembang lebih besar gitu ya. Akhirnya kita cari kota apa, bingung gitu. Akhirnya kita decide untuk pindah ke kota Houston. Nah, kota Houston ini Bapak dan Ibu, waktu kita seminggu sebelum kita pindah terjadi badai yang luar biasa, Katrina kalau nggak salah waktu itu.
Katrina atau Wilma, pokoknya menghancurkan itu Houston dan kota-kota yang ada di sekitar Houston, kota Texas, dekat kota Texas semuanya rata-rata hancur. Teman-teman saya pada bilang, Ernest kamu jangan pindah lah, ngapain kamu pindah, semua orang udah kabur dari Houston, dan Houston waktu itu mengalami krisis ekonomi yang parah gitu ya. Teman saya banyak yang nasihatin, janganlah, nggak usah, semua orang udah jangan pergi. Cuman kita somehow semuanya sudah terprogram di dalam pikiran kita. Saya sudah bisa lihat apa yang akan terjadi dan akhirnya kita tetap jalanin gitu ya. Nah, waktu dalam perjalanan ke Houston ini, Bapak dan Ibu, kita melihat seluruh kotanya yang pesisir bawah itu hancur. Jadi kita lagi jalan, tiba-tiba ada hotel yang sudah hancur, bolong, banyak sekali yang mati gitu Bapak dan Ibu ya. Ada kapal-kapal di kiri kanan kita, padahal lautnya jauh di sana, kapalnya ada di jalanan gitu, di bawah angin gitu, terbang gitu ya. Kita sempat, aduh bener nggak ya, is this the right step gitu, bahkan kita sempat ketakutan di jalan itu. Waktu itu kita bawa mobil truk gede, karena semuanya di Amerika harus melakukan sendiri, kita pindah sendiri, kita sewa 18-wheeler waktu itu ya. Istri saya mengikutin dari belakang pakai mobil bersama anak-anak saya gitu ya. Kita sempat, aduh gimana ya, kok serem begini ya. Masuk kota Houston lebih serem lagi. Kota yang hancur, ngeri deh. Pokoknya ngeliat kota itu ngeri, mati lampu, dan orangnya bau-bau gitu. Suasananya mencekam gitu ya. Nah, tahu nggak Bapak dan Ibu, apa yang pertama kali kita lakukan? Waktu itu istri saya ajak kita bilang, waktu itu saya belum tahu sih tentang reprogram apa segala macam ini. Saya cuma berdasarkan insting berdoa dan lakukan gitu ya. Waktu itu kita pergi ke kota downtown Houston. Di downtown Houston itu kita bisa melihat semua gedung-gedung gitu ya. Waktu itu bisnis kita adalah berhubungan dengan gedung-gedung besar gitu ya. Itu main klien kita. Nah, kita waktu itu berdiri di situ, kita cuma bilang gini, kita waktu itu melihat kota. Jadi waktu saya berdiri di sini, di depan saya itu saya bisa melihat kota Houston, gedung-gedung tingginya downtown gitu ya. Kita cuma berdiri di tempat parkir dan saya angkat tangan sama istri, angkat tangan gitu ya, mengarah ke kota itu. Kita cuma bilang kami akan sukses di sini. Kami tidak akan sia-sia datang ke kota ini. Kami pasti sukses. Kami pasti akan jadi nomor satu. Semua gedung-gedung ini pasti jadi customer kita gitu ya. Kita katakan hal-hal yang positif itu. Kita cuma, dan somehow tuh malam hari itu kayak yes, affirmative gitu ya, afirmasi kan gitu, sampai hati Anda yes, affirmative gitu, ini pasti terjadi. Anda ngomong sambil membayangkan itu tadi ya, sampai seakan-akan sudah terjadi gitu. Oh ini kan jadi, tahu nggak Bapak dan Ibu, dalam 6 bulan kita berbisnis, memang nggak gampang Bapak dan Ibu. Saya waktu memulai bulan pertama itu ditolak, diusir, diremehin gitu ya. Cuman ya itulah, namanya juga memulai suatu bisnis. Tahun pertama itu adalah tahun tersulit untuk memulai suatu bisnis. Cuman jangan menyerah, karena apa? Karena saya sudah membayangkan apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun kemudian. 6 bulan kemudian Bapak dan Ibu, itu 50% lah dari gedung-gedung itu semua jadi customer kita. Nggak lama, dalam 1 tahun itu seluruh gedung jadi customer kita. Dan kita akhirnya menjadi vendor terbesar di kota itu. Kita dulu nggak tahu, sukses itu apa sih? Karena di Amerika, we simply just do it, our best. Ya udah itu aja. Kita tahu kita sudah jadi nomor 1. Waktu kita berlibur, kita jalan-jalan ke New York, dari Buffalo ke New York, kita ngedrive road trip. Waktu itu kita lewat satu McDonald. Di sini ditulis this is the best selling McDonald ever in United States. Ada piagamnya, penjualan McDonald terbesar itu ada di tempat itu gitu ya, dari Amerika gitu. Waktu kita lihat jumlah penjualannya, itu jauh dibanding punya kita gitu. Penjualan perusahaan kita itu jauh lebih besar dari itu. Di situ kita mulai, berarti perusahaan kita nih kita sudah oke loh. Kita sudah make it ternyata gitu ya. Dan Bapak dan Ibu, untuk jadi orang yang, kita tuh sudah termasuk kayak 0,5%, hanya 0,5% dari orang Amerika biasa, Bapak dan Ibu. Maksudnya saya pendatang gitu ya, legal immigrant gitu ya. Saya datang waktu itu dapat visa sampai mengurus green card, dan anak saya citizen semua. Cuman I was born like this Asian gitu ya. It's just immigrant, just another immigrant gitu, Bapak dan Ibu. And I can change the course of my life gitu. Cuman karena bermimpi, berdoa, dan saya ngomong gitu Bapak dan Ibu. Kalau ada kayak hal-hal negatif, kita nggak pernah mau ucapin. Kita nggak mau pernah tunjukin bahwa hidup kita susah, penuh kegagalan. Nggak pernah ada yang kayak mau ketemu temen, mau curhat, itu kita nggak pernah selama di Amerika gitu ya. Kita selalu think positif, kita selalu berdua, kalau nggak sanggup kita berdoa. Dan selalu kita katain,
pasti bisa lewatin semua ini gitu ya. Karena masa sulit pasti akan datang gitu. Dan Anda akan selalu dibuat untuk stop mengejar mimpi Anda gitu. Itu alam akan membuat seperti itu gitu Bapak dan Ibu. Tapi waktu semuanya sudah terjadi itu akan smooth Bapak dan Ibu. Semuanya akan menjadi enak lancar waktu semuanya sudah terjadi gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu mungkin di sini ada yang baru mulai di AFC banyak penolakan atau sudah banyak yang nawarin, begitu tawarin itu saya udah member sama si ini, member sama itu, jangan tergoda untuk mengatakan hal-hal yang negatif Bapak dan Ibu. Saya sudah mengalaminya Bapak dan Ibu ya. Saya cuman dari kuasa mindset aja, ya of course doa harus ya. Dari mindset dan perkataan positif aja Bapak dan Ibu, hidup saya berubah gitu ya. Dan saya mau ajak Bapak dan Ibu malam hari ini untuk ikut belajar begitu Bapak dan Ibu. Karena saya tahu, kenapa saya insist untuk bicara malam hari ini dan mengatakan yang saya katain, yang saya ajarin malam hari ini Bapak dan Ibu ya. Karena ternyata yang saya baca satu buku Bapak dan Ibu, dan semua yang saya bicarakan ini itu ternyata yang saya alami dan saya sudah lakuin itu ternyata kayak sudah dibukukan di Amerika gitu Bapak dan Ibu ya. Dan ini yang saya ajarin ke Bapak dan Ibu. Ya mungkin hari ini nggak begitu panjang-panjang. Saya cuma mau ajak sharing malam apa yang saya alamin selama ini Bapak dan Ibu. Kenapa apa yang kami impikan selalu bisa tercapai gitu Bapak dan Ibu ya. Bukan karena kami sakti, bukan karena kami orang kaya, bukan karena kami banyak kenalan, banyak network, enggak ada justru Bapak dan Ibu. Kami cuma berani bermimpi dan kami menjalankan dengan the best yang saya bisa. Nah, dan setiap hari kami siramin mimpi kami Bapak dan Ibu ya. Kita sudah saat ini kita sudah menjadi salah satu MLM yang bukan dibilang terbesar, enggak juga, terbaik juga enggak, tapi apa ya, dibilang MLM yang paling berpengaruh lah ya, berpengaruh. Jadi kita tuh AFC adalah salah satu MLM yang paling berpengaruh di Indonesia Bapak dan Ibu ya. Tapi kita nggak berhenti di sini Bapak dan Ibu. We have another dream gitu ya. We have another big dream. Masih banyak di list saya yang saya harus yang kita akan achieve bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Kita nggak akan pernah berhenti bermimpi dan menjadi lebih. Ini we just start gitu. Di AFC it's just started gitu ya. Masih panjang perjuangan ke depan, masih banyak hal-hal yang nanti kalau saya ceritain akan menakutkan Bapak dan Ibu gitu ya. Wah, makanya mimpi kita nggak stop sampai di sini. Pasti kita akan jadi super keren Bapak dan Ibu. Pasti kita akan terus selalu upgrade gitu Bapak dan Ibu ya. Dan saya mau ajak Bapak dan Ibu malam hari ini, ayo kalau yang masih belum punya mimpi, tapi kalau Bapak dan Ibu dibilang, saya sih nggak butuh, saya mah udah kaya, saya udah wealthy, dan saya cuma mau pakai produknya aja, itu nggak apa-apa gitu. Cuman saya mau ngajak buat Bapak dan Ibu yang serius, mau mengubah hidup Bapak dan Ibu. Mungkin saat ini ekonomi Bapak dan Ibu lagi kurang baik, mungkin Bapak dan Ibu saat ini struggling, dan saya mau bilang malam hari ini Bapak dan Ibu, ada satu program yang bisa merubah hidup Bapak dan Ibu dan tanpa modal gitu ya. Nomor satu, punya mimpi. Yang kedua, siramin mimpi Anda dengan hal-hal yang tadi saya sharing ya. Pertama adalah cancel dan saya ulang lagi biar nggak lupa ya. Cancel and replace. Cancel semua hal-hal negatif yang sudah disebutkan untuk Anda. Bahkan hal-hal negatif yang Anda sebutkan untuk diri Anda sendiri, Anda segera cancel. Malam hari ini kalau ada waktu setelah acara ini, ajak keluarga Anda, mungkin kita bergandengan tangan gitu ya, kita curhat aja sama keluarga gitu ya, kita bilangin kita mesti cancel, mesti replace, ngomongin aja, nanti kita mesti replace, bareng-bareng ajak keluarga ngomong, itu powerful sekali Bapak dan Ibu, powerful banget. Jadi ajak anak juga gitu ya, ayo kita akan jadi keluarga yang ini ya, misalnya, saat ini mungkin belum gitu ya, tapi bilang ke anak, papa akan menjadi orang yang sukses gitu, papa akan menjadi orang yang kaya, menjadi kaya itu nggak dosa loh gitu loh, itu hak Anda gitu loh, hak Anda untuk menjadi kaya gitu. Ayo ajak ngomong malam hari ini. Challenge saya ya, buat Anda yang mau hidupnya berubah secara finansial, Anda ajak istri Anda, ajak anak Anda, bilang, sebentar lagi papa akan jadi orang kaya gitu. Kamu mau apa gitu? Apa yang kamu pengen gitu ya? Yang anak Anda pengen, print. Yang istri Anda pengen, print.
Itu jadi tugas Anda. Gitu ya. Terus itu powerful sekali Bapak dan Ibu, karena keinginan anak Anda itu menurut saya adalah mimpi yang paling dahsyat, yang paling menggigit, membuat hati Anda bergetar gitu ya. Apa yang istri Anda ingin gitu ya, itu akan yang membuat hati Anda bergetar, dan Anda akan tidak pernah lupa, dan Anda akan kejar itu gitu ya. Jangan lupa cancel and replace bareng-bareng bersama keluarga, itu akan lebih powerful. Yang kedua adalah afirmasi dan visualisasi. Jangan lupa mimpi tersebut harus di print atau ditaruh jadi handphone Anda di sininya gitu ya. Jadi itu ada gambar apa yang Anda ingin cita-citakan. Setiap hari lihat, taruh di WC pun nggak apa-apa Bapak dan Ibu, supaya lihat setiap hari. Taruh di meja makan, taruh di manapun, itu Anda harus selalu lihat. Dan visualisasiin sampai jiwa Anda bilang yes, ini pasti akan terjadi. Sampai afirmasi itu affirm, maksudnya jiwa Anda agree dengan Anda gitu. Yes, ini sudah terjadi gitu ya. Itu Anda harus sampai satu, baru semuanya akan terjadi. Fokus dan training. Training maksudnya biasakan diri Anda untuk, oh iya ini nanti saya begini. Biasakan sepertinya ini sudah terjadi ya Bapak dan Ibu. Nggak panjang-panjang sih, 1 jam ya, sudah 1 jam. Saya again malam hari ini kita mau cuman sharing-sharing pengalaman aja. Mungkin nggak bisa terlalu panjang juga. Dan kalau ada yang mau tanya, silakan pakai chat pribadi ya. Tapi Bapak dan Ibu yang tadi saya share, tolong kalau Anda mau merubah hidup Anda, pelajari Bapak dan Ibu hal ini ya. Ini hal yang mengubah hidup saya Bapak dan Ibu. Kalau diceritain Bapak dan Ibu ini bisa berjam-jam ceritanya gitu ya. Dan semuanya cuma modal mimpi aja sih, mimpi, dan kita siramin mimpi kita gitu. Ernest itu banyak teman-teman saya dulu di Bandung, sekarang mereka kayak, waktu saya di Amerika aja banyak yang nggak percaya bisa ke Amerika, bisa ke Swiss juga, itu hal yang mustahil Bapak dan Ibu. Oh ya, saya mungkin pengen cerita tentang gimana saya bisa ke Swiss Bapak dan Ibu ya. Papa saya bangkrut waktu itu Bapak dan Ibu, dan tidak punya uang sama sekali ya. Jadi rumah sudah disita, mobil tadinya ada 8 mobil habis, nggak ada lagi gitu ya. Sampai rumah pun nggak ada lagi terakhir gitu ya. Dan saya mesti mulai kuliah dengan benar-benar tidak ada uang gitu ya Bapak dan Ibu ya. Saya kos di tempat yang paling kecil di Bandung, dan semua orang tahu Ernest benar-benar nggak ada. Madesu deh ini gitu. Wah, ini anak madesu, udah dari luar kota, papanya bangkrut pula gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu, waktu itu saya sih ya maksudnya sudah bisa deal with it gitu ya. Saya suka cerita aja sih, saya bahagia gitu ya. Cuman nggak tahu, perkataan orang tua itu sudah bilang tuh kayaknya ke Swiss tuh memang sudah di reprogram gitu. Jadi saya waktu selesai kuliah tidak ada harapan untuk pergi ke Swiss. Saya tanya mama saya, ada uang nggak mah untuk pergi ke Swiss? Mama saya bilang, mama cuma ada 5 juta. 5 juta it's nothing gitu. Untuk pendaftaran aja butuh 50 juta. Dan untuk sekolah di Swiss itu butuh 6 bulannya butuh 22.000 Swiss franc. 22 ribu itu ada 220 juta ya kira-kira. Jangan dulu, itu tahun 98 Bapak dan Ibu, itu gede. Nah, jadi tapi saya percaya somehow di dalam hati saya sudah tahu saya akan sekolah di Swiss. Saya sudah ada gambaran di pikiran saya nanti akan ke Swiss, lalu dari Swiss saya akan ke Amerika. Itu tuh sudah diprogram gitu ya Bapak dan Ibu ya. Saya cuma datang ke kantor itu, saya bilang, bagaimana caranya kalau mau ke Swiss ini? Ya kamu ikut tes dulu. Nih tes selesai, lulus. Ya lulus, kamu berarti mesti bayar pendaftarannya 50 juta. Saya tanya mama saya, ada nggak uang 50 juta? Nggak ada, dia bilang. Ada 5 juta aja. Udah, tapi tetap percaya. Saya submit dokumennya, lalu itu mana uangnya? Belum ada. Ya udah, nanti kita kasih keringanan deh, begini. Akhirnya somehow Bapak dan Ibu, pada waktu deadline-nya tiba-tiba uang itu ada gitu. Lalu itu baru mulai dari itunya aja ya. Hal yang paling kecil, baru form pendaftaran 50 juta. Belum beli tiket pesawat, belum urus visa. Saya tanya lagi, ada nggak mah? Ternyata nggak ada. Kebetulan waktu itu kakak saya baru memulai usaha gitu ya. Taunya dia oke gitu ya, hit the jackpot gitu. Dia mulai berhasil gitu.
somehow nggak tahu dia bilang kok kayaknya terbeban untuk membantu Ernest bisa sekolah ya. Dan bukannya langsung ada semuanya, itu pelan-pelan. Baru ada uang untuk tiket, lalu saya berangkat gitu. Berangkat dulu, bayar yang paling kecil gitu, fee-nya gitu ya. Dia bilang nanti bisa dicicil kok selama 6 bulan ini bisa dicicil sebegini. Saya mulai juga nggak ada uang sebanyak itu, dia cuma ya udah berangkat dulu aja gitu loh, siapa tahu nanti ada resikonya, paling dipulangin, dia bilang udah kita berangkat bayar. Tapi waktu sudah di sana itu saya merasakan wow, amazing ya, it's a dream come true gitu loh. Sangat tidak mungkin Ernest bisa ke Swiss. Bahkan teman saya di Bandung itu dia email ke saya, dia bilang Ernest lo beneran di Swiss nggak sih? Apa jangan-jangan lo tuh sebenarnya cuma di mana lo bersembunyi dan lo pura-pura di Swiss gitu. Saya nggak pernah lupa email itu, dan saya bilang ya saya juga amazing, kok bisa saya ada di Swiss ini ya. Itu semua ternyata adalah power of dream yang disiramin gitu Bapak dan Ibu, dengan afirmasi, dengan saya selalu perkataan yang positif gitu Bapak, dan saya membayangkan gitu ya, itu mukjizat menurut saya, itu hal dari training ini yang malam hari ini yang pertama kali saya rasakan gitu. Jadi waktu saya baca buku ini Bapak dan Ibu, saya tahu oh ternyata ini sebuah hukum gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu lakukan hal ini, saya yakin sekali pasti hidup Anda akan berubah gitu, sesuai dengan yang Anda program gitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini sudah pakem, sudah paten. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah pusing-pusing lagi, saya sudah mengalaminya, Bapak dan Ibu tinggal ikutin saja gitu ya. AFC pun begitu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pikir gampang untuk bisa meyakinkan orang AFC menyerahkan begitu saja untuk menjadi MLM Bapak dan Ibu. Wah, pertama kali saya bilang ke kita cuma punya mimpi waktu itu, kita bikin asosiasi untuk orang-orang bisa diberdayain supaya bisa jadi bisnismen. Awalnya kita pengen seperti itu aja, bukan MLM. Tapi ujung-ujung mengerucut ke MLM. Saya beraniin diri, saya terbang ke Jepang. Saya nggak pikir-pikir, wah kayaknya gimana. Banyak orang bilang, udahlah mustahil lah, udahlah begini-begini. Saya pergi ke Jepang, saya langsung tanya, boleh nggak AFC dipakai menjadi MLM? Mereka ketawa-ketawa. Mana mungkin, dia bilang AFC brand sudah 50 tahun dijadiin MLM, hancurlah brand kita. Ini MLM kan nggak bagus, dia bilangin MLM itu banyak penipuan lah, banyak begini. Enggak, kita bilang kita mau jadiin MLM yang berbeda. Kita MLM-nya benar-benar fokus untuk di pemberdayaan supaya membernya semua bisa sukses. Mereka tetap nggak percaya gitu ya. Dan ditolak, saya pulang ya kecewa ya pasti ada lah ya. Tapi saya somehow sudah digambarinnya seperti ini Bapak dan Ibu. Saya sudah bisa melihat kita ada di cruise itu jauh-jauh hari sebelum kita mulai, even ada brandnya AFC, saya udah bisa lihat nanti akan seperti ini. Itu sudah saya bisa lihat Bapak dan Ibu. Nah, waktu kita akhirnya ditolak, saya datang lagi, nego-nego lagi, ngobrol. Akhirnya saya bilang, oh ini berarti nggak boleh ketemu banyak-banyak orang. Saya coba ketemu ke satu orang. Orang ini percaya, akhirnya kita mulai ngobrolin tentang visi misi. Kita akan begini, kita akan begitu. Dia mulai percaya, dia mulai bawa saya ke orang-orang yang tepat. Waktu itu kita cerita, sampai terakhir ketemu presiden, dia bilang gini, sebenarnya papa saya pernah punya mimpi katanya untuk mendirikan pabrik di Indonesia, pabrik jamu katanya. AFC akan memegang brand jamu dibawa ke Jepang karena orang Jepang suka sekali herbal dari Indonesia, itu bagus sekali dia bilang. Ya cuman kita nggak ngerti, cuman kamu orang Indonesia ya nggak tahu, dia bilang gini, ini hal yang nggak pernah saya lupa itu. Something good will come from Indonesia, I'm sure, dia bilang. Nah Bapak dan Ibu, mungkin itu dulu hanya ucapan, dan saya langsung bilang sih waktu itu, saya bilang oh iya kita juga punya visi nih, saya punya mimpi menggandeng AFC menjadikan suatu MLM yang nanti kita di sini bisa mengubah, mentransformasi. Kalau dilihat, makanya visi kita adalah menjadi wadah transformasi gitu ya. Kita mau jadiin orang bisa menjadi punya bisnis sendiri, karena memulai satu bisnis itu nggak gampang Bapak dan Ibu. Jatuh bangun, modalnya gede, kemungkinan bangkrutnya juga gede gitu ya. Nah kita mau ini kolektif, bersama-sama kita bangun bisnis yang sukses. Nah dia mulai tertarik, mulai ngobrol, akhirnya terjadi MOU saat itu juga gitu. Ini setahun kemudian Bapak dan Ibu ya. Nggak mungkin Bapak dan Ibu coba bayangin gimana sih caranya orang nggak dikenal tiba-tiba datang ke, let's say Kalbe lah, Kalbe perusahaan yang bonafit gitu ya, perusahaan farmasi yang bonafit. Saya datang ke kantornya, saya datang, mana ownernya, coba mau ngomong. Itu aja nggak bisa ketemu owner. Perusahaan besar begitu Bapak dan Ibu, ribu-ribuan orang yang kerja di AFC, cuman yang kerja ribu-ribuan, gedungnya banyak gitu, kita bingung mau masuk gedung yang mana.
nggak mungkin kan kita bilang saya mau jadikan KB MLM gitu, nggak mungkin banget. Yang ada saya dipanggilin satpam, diusir gitu kan, mungkin dimasukkan ke rumah sakit jiwa kalau perlu gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, tapi somehow saya sudah gambarin ini pasti akan terjadi. Jadi penolakan-penolakan, ketidakmungkinan, saya ditertawakan, ya sudah, itu urusan mereka, urusan saya cuma pelihara yang mimpi saya dan saya sirami setiap hari. Ini kita punya mimpi lagi membangun rumah sakit. Ini juga hal yang nggak gampang. Orang kadang nanya, Pak Eres, rumah sakit sama mana? Wih, ya, emang rumah sakit bikin dalam 1 hari keluar? Enggak, ini susah gitu. Makanya perizinannya banyak. Kita tetap urusin. Tanahnya mahal, perizinannya susah, alat-alatnya sangat mahal gitu ya. Cuman saya tetap percaya, saya udah bisa gambarin. Kita IFC suatu saat akan ada rumah sakit untuk orang-orang yang nggak punya uang gitu ya. Kita akan treat mereka sebagai part of AFC Care. Kita punya rumah sakit sendiri. Ini sudah ada di gambaran kepala saya. Mau dibilang mustahil atau apa, ya mungkin mustahil, tapi saya tetap percaya itu sudah terjadi gitu. Pasti ada gitu ya. Ya cuman jangan ditagih bulan depan, mana nih rumah sakitnya, ya pelan-pelan gitu ya. Kita juga lagi di dalam pikiran saya sudah ada IFC Pay. IFC Pay ini adalah payment yang revolutionary Bapak dan Ibu. Memang sekarang kita lagi fokus di sini ngurusin izinnya, nggak gampang sama sekali gitu. Ada sekitar 1.000 aplikan yang dapat baru cuma 5 atau 6 gitu ya. Ya nggak tahu, mungkin agak masih tertutup untuk ini. Cuman kita lagi menuju ke sana Bapak dan Ibu. Saya bayangkan gini ya. Nggak semua orang di AFC itu benar-benar mau menjalankan bisnisnya. Banyak juga yang punya bisnis masing-masing. Bapak dan Ibu saya pikir. Dan kebanyakan orang MLM itu bukan orang yang setia. Besok ada yang lebih canggih, dia akan pindah. Dan itulah yang membuat kami selalu mengupgrade diri. Kami pengen, itu hak mereka. Ko Budi Darwin pernah bilang gini, kalau ada kapal yang lebih bagus dan lebih cepat untuk mencapai mimpinya, orang itu ya pasti akan pindah gitu. Jadi kata-kata itu yang membuat saya setiap hari berpikir bagaimana agar AFC menjadi kapal yang tercepat. Karena itu fair banget. Kami nggak benar, manajemen nggak benar, kami asal-asalan, Anda akan pergi gitu dari sini gitu. Makanya kami akan berusaha sebaik mungkin yang kami bisa untuk tetap menjadikan AFC kapal yang tercepat, kapal yang termewah Bapak dan Ibu ya, buat Bapak dan Ibu bisa achieve mimpi-mimpi Bapak dan Ibu. Nah, tadi sampai AFC Pay Bapak dan Ibu ya. Pemain kadang-kadang orang-orang ML bukan orang-orang yang begitu setia Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau kita punya satu community, contoh Bapak dan Ibu punya restoran, Bapak dan Ibu punya hotel, Bapak dan Ibu punya jasa apa gitu ya, jasa pengacara, notaris atau apa. Kalau semua dijadikan satu Bapak dan Ibu, dan nanti Anda bisa di shop now, bisa belanja produk-produk member lain dengan menggunakan payment 80% Anda, itu kan hebat sekali. Bahkan tadi sempat saya pikir, saya ngobrol sama Mike, ayo Mike, gimana nih? Mike kan partner saya kan orang banking, dia udah lama banget di banking. Kan kamu punya banyak channel Mike. Ayo Mike, gimana caranya agar 80% kita AFC Cash ini, AFC Pay ini bisa punya debit sendiri. Debitnya ada, namanya GPN. Saya udah bilang GPN loh. Coba cari tahu gimana caranya supaya Anda bisa bayar bill, Anda bisa transfer. Waktu itu kita sempat kerja sama bank yang belum pernah orang lain lakukan. Kita kerja sama Bank Danamon, tapi sayangnya peminatnya kurang karena kan orang pakai BCA. Nah ini saya pengen yang revolutionary. Orang nggak usah lagi ambil cash kalau perlu. Anda tinggal transaksi antar member aja. Karena kita semua di sini pasti ada bisnis apa gitu ya. Anda bisa masukkan ke dalam di shop now, nanti Anda bisa belanja. Oh itu menurut saya kalau AFC Pay sudah terjadi, mimpi ini sudah terjadi, wah kita akan menjadi satu komunitas yang solid. Nggak ada alasan lagi untuk orang pindah keluar dari AFC gitu ya. Nah itu mimpi-mimpi kita ke depan. Kita juga lagi pikiran ada clubhouse di mana-mana, kita lagi cari tempat gitu ya, jadi nanti orang bisa prospek di tempatnya yang keren, itu semua sudah ada di dalam bayangan saya, dan pasti akan terjadi Bapak dan Ibu. Seberapapun sulitnya itu menurut saya itu pasti akan terjadi. Nah Bapak dan Ibu, malam hari ini saya ajak. Pertama punya mimpi yang menggigit. Kalau belum punya, malam ini ajak istri dan anak ngobrol. Itu paling seru deh, ngobrol. Kamu mau apa? Bilang, papa sebentar lagi jadi orang kaya nih. Kamu mau apa nak? Anak kalian bilang, papa mau ini ya, mau beli apa ya? Apalah yang bilang jangan yang murah-murah, jangan boneka, jangan apa. Anak kamu mau apa? Nanti dia sebut
contoh saya mau butuh iPad, jangan iPad lah ya, apalah saya nggak tahu lah, anak Anda mau apa, tulis, tempel. Tanya istri Anda mau apa? Mama mau tas baru, tas LV atau apa? Wow, nothing wrong with that gitu. It's okay, cuman jangan berhutang ya. Tunggu sampai beneran punya uangnya lalu beli. Karena hutang akan menghancurkan Anda. Jangan pernah berhutang. Kita nggak pernah ajarin untuk Anda berhutang ya. Kumpulin tabung uangnya gitu, dan Anda beliin gitu ya. Nah makanya bermimpi dulu, misalnya Mama mau punya rumah yang bagus Pak, rumah saat ini nggak enak, nggak nyaman, ayo tugas Bapak print langsung rumah mau seperti apa, di daerah mana, pergi ke rumah 2 3, cari rumah yang terbaik, print aja, tempel, nanti pasti akan terjadi gitu ya. Nah, sekarang udah jam 8.20, kayaknya itu saja dulu. Kalau mau cerita kapan deh kalau ada waktu kita ketemu, saya mau cerita lebih dekat dengan Bapak dan Ibu, saya akan ceritakan semua pengalaman hidup saya, semuanya cuma ini aja sih modalnya Bapak dan Ibu ya, mimpi dan siramin mimpi Anda, dan saya yakin malam hari ini pasti bisa terjadi juga Bapak dan Ibu, buat Bapak dan Ibu semua. Oke, kita mau buka untuk kalau ada pertanyaan ya. Angga tolong infoin saya kalau ada yang mau bertanya. Boleh pakai chat. Enggak. Mana sih enggak? Apakah ada yang mau bertanya? Bisa di chatnya, mana sih chatnya nih? Oke, ini dia saya baru buka chatting roomnya. Oke, saya baca. Waduh, panjang banget ya. Oke, ini ada pertanyaan yang ini pertanyaan banyak banget, Buset. Paling atas, sabar ya Bapak dan Ibu, saya ke atas dulu paling atas. Salam, 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 masih salam dari Palangkaraya. Kenapa ada box hitam? Wah, ini tadi selama ini box hitam semua apa gimana? Enggak Pak, box hitamnya cuman part gitu Pak, di dekat presentasi sedikit. Oke. Coba enggak, ada pertanyaan apa enggak? Di ini Oke enggak? Pak, bentar. Oke, nih ya saya cari. Ada yang nanya, Pak Ernest boleh nggak setiap minggu berbagi pengalaman kepada kami? Sangat luar biasa. Kami merasakan inspirasi aura positif. Boleh dong, boleh banget. Dan bahkan kalau Bapak dan Ibu punya tim, butuh kita semua ready untuk temenin Bapak dan Ibu ya. Bukan prospek ya, maksudnya sharing di grup gitu ya Bapak dan Ibu. Ini semua tentang kotak hitam. Kotak hitam apa sih ini? Itu semacam itu Pak, tadi error dari Zoom-nya, jadi ketutup hitam sedikit gitu. Oke. Ada pertanyaan apa lagi nih? Tadi ada pertanyaan. Oke. Boleh cerita lagi, bisa Bang? Kapan menyusul Medan? Medan segera. Kantor di Medan segera. Kita lagi lihat tempat di Medan, Bali, dan Bandung. Mudah-mudahan ada yang jodoh ya. Pasti kita akan ada di tempat-tempat yang asik. Nih Pak, ada yang nanya, Pak Ernest bagaimana dengan orang-orang yang sehat kalau ditawarin selalu nolak? Sehat, ya. Kadang-kadang kalau orang sehat, mungkin tawarinnya jangan, pertama ya, of course kita harus jaga kesehatan, maintain lebih bagus daripada menyembuhkan. Terus kalau misalnya mereka sehat, tawarin peluang bisnisnya Bapak dan Ibu.
Menurut saya ya, karena saya jujur aja saya bukan orang yang bisa bukan orang yang sering menawarkan di ini ya, karena saya nggak boleh kan nawarin di manajemen, kita nggak ada titik sama sekali. Tapi saya dengar dari Ko Budi Darwin cerita gitu, orang kaya manapun dia kalau ditawarin extra income pasti mau gitu. Nah, gimana caranya menjelaskan supaya orang ini terbuka mindsetnya? Orang-orang kaya loh, Pak Budi Darwin itu ya artis lah gitu ya, Anang Asanti bisa gabung, ada orang-orang kaya, orang-orang yang katanya oh itu punya punya beberapa Ferrari gitu ya, bergabung juga gitu loh. Kenapa? Karena orang kaya pun suka kalau ada extra income beberapa kalau kau Budi Darwin mau nggak beberapa miliar untuk dalam beberapa bulan. Nah, itu ada videonya. Nanti kalau misalnya ada yang belum, boleh minta ke manajemen. Jadi pelajarin lagi apa yang Ko Budi Darwin tawarkan gitu ya. Itu saya juga lagi bikin staff saya untuk bikin supaya Anda nanti bisa nawarinnya gimana kira-kira ya. Itu mesti belajar dari Ko Budi Darwin gitu. Jadi justru orang sehat yang Anda cari, karena kalau orang sakit ya dia hanya akan beli dan beli gitu loh. Padahal Anda tuh di AFC ada peluang bisnis yang luar biasa gitu. Kalau orang sakit semua, susah menjalankan bisnisnya. Tim Anda akan susah bergerak. Jadi Anda harus memang cari orang sehat. Dan ditawarinnya bukan tentang produknya, tapi ini ada peluang bisnisnya. Produknya sangat bagus. Peluang bisnis gini. Nah, itu gimana caranya? Itu mesti Ko Budi Darwin yang jelasin ya. Dan itu ada videonya. Nggak usah hubungin dia. Videonya ada. Nanti minta aja linknya. Anda pelajarin gitu ya. Oke. Jadi bagus, justru jangan tawarin ke orang sakit, sangat perlu ditawarin karena kita membantu secara kemanusiaan supaya mereka terbantu secara kesehatan. Tapi yang Anda cari, Anda fokus harus orang sehat supaya bisa menjalankan sistem marketing plan-nya dengan maksimal gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Ada Pak. Apa poin penting Pak Ernest sehingga bisa jadi kayak sekarang, jadi berkat untuk banyak orang? Poin pentingnya sih cuman ya kita memang punya mimpi untuk jadi apa ya, bukan legenda kayak wayang loh, apa sih, kita punya memang dari dulu kita apa disebutnya ya, saya lupa bahasanya, pokoknya kita memang dari dulu enough gitu ya, enough, making money is enough for us gitu. Kita pengen give back gitu, kita pengen menjadi impact, kita pengen jadi impact buat banyak orang. Gimana sih cara jadi impact gitu? Saya dulu pikir karena saya suka sharing gitu ya, saya pikir tuh mau jadi pembicara gitu ya, kayak James Gui atau apa. Cuman kalau menurut saya yang paling hebat adalah membagikan pengalaman kepada pengikut gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Dan di sini ada AFC. AFC yang mengikut banyak sekali kan. Dan di sini saya senang sekali bisa sharing. Jadi mimpi kita cuma sebenarnya pengen Anda hidupnya berubah aja sih gitu loh. Anda lewat AFC bisa hidupnya berubah. Itu sih poin-poinnya. Dan saya yakin ini Tuhan berkenan gitu ya. Jadi Tuhan banyak buka hal-hal yang impossible, yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini gitu. Nah, next, Angga. Kapan kontekan Pak produk-produk barunya akan di launching? Ada itu pasti. Itu kita udah siapin semua. Kan kemarin kita share-share juga. Tapi tenang aja Bapak dan Ibu, kita akan selalu menjadi market leader gitu ya. Soalnya yang partner kita ini AFC, orang-orang yang bekerjanya memang di bidangnya untuk pengembangan produk-produk gitu. Mereka profesor, mereka researcher, mereka gelar-gelarnya PhD itu banyak sekali di AFC. Jadi mereka tiap hari kerjaannya meneliti. Oh ya, saya mau share satu. Mereka lagi bikin suatu produk keren banget. Penelitiannya ini pertama kali mereka lakukan kolaborasi dengan ilmuwan dari Belanda. Nah, ekstrak tomat. Ini saya udah malah share juga. Jadi mereka sedang bekerja sama. Dia bilang ini demi Indonesia nih. Dia bilang katanya. Karena kita selalu bilang demand. What is next gitu. What is next gitu. Mereka bilang ini pertama kali nih kita kolaborasi dengan ilmuwan Belanda. Ilmuwan Belanda ini menemukan bahwa ekstrak tomat itu kalau dibelah partikelnya menjadi nano, maka 25 mg aja bisa menjadi seperti memakan 1000 tomat. Nah, orang yang darah tinggi, dia bilang katanya, testimoni AFC ini luar biasa, SOP. Tapi ada satu yang kurang katanya. Kita belum begitu melihat, jadi kan dia bikin
present apa namanya, kayak circle gitu ya. Satu circle paling besar adalah diabetes, nomor satu testimoni, kedua sendi, ketiga baru darah gitu. Dia pengen boost lagi, bukan jelek ya, maksudnya sudah sangat bagus, cuman dia pelajarin lagi. Oh ternyata orang darah tinggi ini memang kadang-kadang harus minum aspirin gitu ya untuk supaya darahnya lancar. Tapi keburukan daripada aspirin dia bilang adalah kalau Anda minum aspirin terus-menerus, maka pembuluh darah Anda akan menipis dan bisa pecah gitu. Nah, ekstrak tomat ini bisa menggantikan aspirin tanpa ada efek menipiskan pembuluh darah. Jadi dia bilang keren sekali ini. Waktu mereka mendengar ilmuwan Belanda ini punya ini, dia langsung inisiatif, kita mau adain kerjasama dengan ilmuwan Belanda ini. Of course yang lagi diurusin sekarang adalah kerjasamanya bagaimana Anda bisa diprotek di sini ya. Kita nggak mau, kita maunya kalau ada begini harus eksklusif buat Indonesia, nggak boleh buat orang lain, nggak boleh buat perusahaan-perusahaan MLM lokal di Indonesia, semua terprotek Bapak dan Ibu. Itu fokus kami banget tuh. Kami selalu protek kepentingan Anda berbisnis di AFC gitu. Jadi enak. Jadi kan ntar udah nawarin nggak ada yang ngopi-ngopi gitu. Paling ntar ada rasa tomat. Tapi bukan dari ilmuwan Belanda ini yang pasti. Oke, next. Produk keren pokoknya sudah disiapin. Udah kita siapin dari sekarang. Kita sudah berpikir 5 tahun ke depan Bapak dan Ibu. Jangan khawatir ya. Tapi nggak bisa semuanya dikeluarin langsung. Kalau keluarin langsung semua, pertama BPOM itu urusnya bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun. Yang kedua kalau keluarin semua nanti Bapak dan Ibu pusing nawarinnya yang mana gitu ya. Jadi tenang aja. Tunggu tanggal launchingnya. Nih Pak, ada yang nyambung sih. Ini pertanyaannya ada yang bagus. Ini sewaktu pertama kali Bapak mulai AFC yang ke Jepang, bagaimana Bapak meyakinkan pihak Jepang? Padahal lagi itu belum ada member satupun. Iya, waktu kita bicara sama lawan bicara, of course kita visualisasinya berbeda. Nggak bisa kita datang permisi, mudah-mudahan, nggak bisa. Kita harus bilangnya dengan power gitu ya. Makanya itu penting tadi saya bilang. Punya mimpi digambarkan dan Anda merasakan sudah mengalaminya. Waktu kita ngomong, orang ini akan tahu, oh ini bervisi gitu ya. Maksudnya, oh ini pasti akan terjadi. Karena kalau tipe berbicara sama orang-orang kayak di perusahaan besar gitu ya, mereka bisa mencium, kayak leader lah ya, leader bisa mencium, oh ini orang bisa saya closing, itu bisa kecium gitu. Jadi orang-orang seperti businessman itu selalu tahu, oh ini orang ada isi, ada ininya nggak ya, maksudnya visinya kuat nggak ya? Karena kalau visinya nggak kuat, dia akan berhenti dan menyerah di tengah jalan. Itu yang mereka nggak mau gitu. Waktu saya bicara, mereka tahu semuanya sudah digambarkan. Nanti kami akan begini. Pokoknya kan sudah ada ini, sudah ada bisnis programmingnya. Maksudnya kita akan begini. Dalam 5 tahun brand AFC itu akan dikenal berapa persen orang di Indonesia gitu. Jadi semua sudah ini ya, sudah diprogram di mindset saya, dan waktu saya sampaikan mereka dapat visinya gitu. Sebenarnya itu aja kan. Kalau kita ngobrol ke orang itu sebenarnya dapetin visi misinya gitu loh. Nah dia dapat, dia mau apa, saya juga dapat dia mau apa. Jadi kita bisa kerjasama secara mutual. Oke. Next Angga. Next Pak, ini dari Dokter Alam Pak Ernest. Cerita dong gimana caranya pertama kali bisa joinan sama Pak Michael dan ngajak Pak Niko jadi mau bareng bikin AFC. Oh, sip, ya. Jadi kalau Michael itu memang masih ada hubungan keluarga sama saya. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia, saya nggak ada temen, saya nggak ada network. Jadi saya baru pulang ke Indonesia sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun saya baru berada di Indonesia dan saya nggak punya kenalan sama sekali. Dan waktu, nanti saya akan cerita suatu saat ya. Di Amerika itu kita udah jalanin bisnis, tiba-tiba istri saya dapat satu kayak apa ya, panggilan tapi kayak suatu mimpi gitu ya. Mimpinya adalah kita pulang ke Indonesia, dan saya waktu itu bilang saya nggak mau pulang ke Indonesia apapun yang terjadi, karena saya sudah membangun semuanya di Amerika, saya sudah setting semuanya di Amerika. Di Indonesia saya waktu itu pergi dari Indonesia adalah sebagai orang yang termalang gitu ya, makanya orangnya nggak punya apa-apa dulu waktu pertama kali meninggalkan Indonesia. Jadi kayak saya punya ada satu kayak gambaran buruk sedikit gitu zaman lagi itu, kayaknya saya kalau pulang ke Indonesia tuh wah madesu nih ntar nih gitu, nggak kayak dulu lagi, saya takut gitu ya. Jadi di Amerika saya udah build bisnis, semua sudah lancar, kita sudah termasuk 0,5% dari orang Amerika secara global gitu ya. Usaha udah bagus banget itu, ngapain lagi mau ke Indonesia? Kalau ke Indonesia pun sebagai turis-turis aja gitu, dulu planningnya seperti itu. Tapi istri saya bilang gitu, kita somehow selalu percaya sama mimpi dan
apa sih spiritual guidance gitu ya, beberapa konfirmasi benar kita harus pulang, dan akhirnya kita bilang oke, kalau perusahaan bisa terjual harga segini kita pulang, benar terjual harga segitu, akhirnya kita disuruh untuk pulang. Nah, waktu itu saya ketemu Mike, kita cuma cerita-cerita tentang bisnis, dan ya udahlah kenalan, dan hebat, Mike ini orangnya sangat apa ya, sangat ini sekali, sama passionate banget tentang nge-build orang, tentang IT. Waktu itu kita cerita-cerita. Nah, singkat kata, setelah itu saya punya visi ini, saya langsung orang pertama saya anjak adalah Mike gitu. Karena saya tahu ini orang visioner gitu ya. Dan ini orang yang saya butuhin. Karena partnership itu not only money gitu ya. Kalau mau mulai terus butuh partner, terus orang nggak cocok. Kita waktu mendirikan ini kita semua udah bilang, oke, Mike, kita mau diriin begini, tapi ini semua bukan untuk kita cari kekayaan. Kita di sini mau diriin ini untuk supaya hidup orang berubah. Member yang harus kaya gitu. Bisa nggak kira-kira? Pokoknya kita nggak boleh greedy, intinya gitu sih. Kebanyakan MLM, perusahaan MLM ownernya jadi greedy gitu ya. Di apa, saking cepetnya di sini, kita sales tuh bisa ratusan M loh. Kalau kita ownernya jadi wah, jadi lifestyle berubah. Jadi tiba-tiba wah, hangoutnya sama orang-orang another rich guy, terus kebiasaan yang menghambur-hamburkan uang gitu ya. Itu akhirnya kan mengubah apa ya. Nah, saya bilang ke Mike, hati-hati, lo sanggup gak kalau kita nanti jadi sukses, kita jadi naik, kita kira bisa begini, siap nggak untuk tetap hidup humble? Siap nggak untuk nggak berkomitmen, nggak punya mobil, nggak beli mobil, bukan nggak mampu ya, nggak beli mobil mewah yang apa supercar gitu ya, kayak Ferrari atau, siap nggak kamu nggak berkomunitas dengan orang-orang yang seperti ini, tapi kita bisa tetap humble, tetap melayani member, dan kemungkinan besar semua profitnya, bukan semua ya, kemungkinan besar sebagian besar profitnya adalah untuk pengembangan lagi dalam bisnis ini. Terus dia bilang, oh ya sanggup, ini memang this is my thing gitu. Dan akhirnya kita waktu itu mulai gitu loh. Jadi awalnya di situ. Apa tadi pertanyaan nggak, selain sama Mike, apa satu lagi? Niko. Ya. Nah, lalu waktu kita pertama kali sudah oke nih, semua sudah jadi, barang AFC sudah udah oke juga, kita udah sign agreement. Lalu saya berpikir gimana ya cara maksudnya memulai MLM. Saya no idea sama sekali bagaimana, apa itu leader, apa itu member MLM, apa itu closing. Saya nggak ada ide. Bahkan saya waktu itu bilang gini, oke, kita adain konsep, kita undang semua orang MLM, kita cari semua nama, karena ini so retail banget kan. Cari semua orang itu, kita adain acara di hotel, panggil artis, nanti kita akan begini gitu. Nah, ya waktu itu kan saya nggak tahu, jadi saya pikir adain seperti itu. Nah, waktu itu Niko, kebetulan saya nggak tahu dia saya waktu itu nggak tahu dia berlatar belakang MLM, jujurnya. Saya cari dia itu karena waktu itu kita cari adalah PR person gitu ya. PR person kita udah dapat satu dari Tribun News waktu itu. Ada satu lagi, Niko tuh saya sukanya dari Turun Tangan. Nah, Turun Tangan ini adalah organisasi yang membantu siapa gubernur kita yang sekarang, dulu dia kan mau jadi menteri pendidikan tuh. Nah, ini Turun Tangan itu adalah organisasinya dia yang membantu. Ini orang kalau sudah masuk Turun Tangan tuh benar-benar orang yang hebat secara ini ya, komitmen, secara ya desain segala macam. Nah, saya lihat, ini ada orang turun tangan, saya cari di waktu itu orang turun tangan. Salah satu Niko, anak muda. Nah, terus ada pengalaman dia di MLM. Wah, dia ada MLM juga. Saya ajak ngobrol dia. Kami dari perusahaan Jepang, kami mau begini gitu. Kira-kira kamu tertarik nggak untuk memulai startup ini? Kita akan nanti akan besar, banyak hidup orang yang berimpact. Kita akan seperti Gojek. Dulu saya tuh suka banget perusahaan Gojek ya. Dulu diketawain orang, Gojek dikasih handphone, ngapain lah, apa, akhirnya jadi perusahaan yang sangat berpengaruh saat ini ya. Dan kita bilang, kita akan seperti Gojek gitu. Niko waktu itu bilang, oke, gitu. Bahkan di hari pertama interview malah dia nggak datang. Udah saya jelas, dia mau datang, dia nggak datang. Ternyata dia salah tanggal gitu ya. Kita datang ketemu, oke, dia bilang, saya akan mulai segera. Loh, kok mulai segera? Bener nih, yakin nggak nih? Kita startup loh, saya jelasin lagi. Saya nggak mau muluk-muluk janjinya. Iya, saya siap, dia bilang. Nah, dari situlah lalu dia mulai bahas tentang, ini MLM nggak bisa begini. Kita semua belajar kok. Kita semua bukan orang-orang hebat. Niko juga maksudnya kita semua belajar di sini ya.
dan semua cuma punya visi dan mimpi. Nah, dari 3 orang ini kita mulai visi dan mimpi ya, mulailah tercipta gitu loh. Jadi nggak muluk-muluk gitu loh. Cuman orang yang punya visi misi dan berkomitmen mau melakukannya. Nah, dan pas jodoh. Again, saya sangat percaya akan kuasa Tuhan menuntun semuanya indah pada waktunya gitu ya. Nah, Niko adalah orang yang datang di saat belum ada siapa-siapa, dia yang membantu menstruktur semuanya, dan ya sampai sekarang dia masih komit, dan menurut saya belum ada satupun dari antara kita yang berubah haluan gitu ya, sekalipun secara penjualan kita udah wah keren banget gitu ya, kita masih gini-gini aja gitu loh, masih another dream, another mountain to conquer gitu. Oke, next. Oke Pak, nextnya umumnya kan orang-orang yang jadi member di EFC ini kan pasangan Pak. Mungkin ada Bapak bisa sharing dikit gimana sih caranya nyamain mimpi gitu loh. Kadang-kadang kan pasangan ada yang mimpinya beda kayak Pak Erna sama Bu Helen atau apa gitu Pak. Menyamakan mimpi ya. Ya intinya sih kalau menyamakan mimpi gimana ya? Harus ada orang yang berani bermimpi dulu. Nggak bisa, ayo mimpi apa? Jadi Anda harus berani bermimpi dulu. Mimpi Anda apa? Terus mimpi Anda harus nyangkut di hati gitu ya. Benar-benar Anda cinta sama mimpi Anda gitu loh. Baru Anda bilang, ini mimpi saya ini. Ayo bantu kita sama-sama achieve ini. Nah, kira-kira seperti itu. Dulu ya, waktu pertama kali saya bilang ke istri saya, kita bisa loh jadi jadi entrepreneur di Amerika gitu ya. Of course kita waktu itu lagi berdua bekerja gitu ya. Ya awalnya kayaknya mungkin nggak sih, kayaknya susah ya. Nanti gimana kalau kita nggak kerja? Nah, itu semua of course ada ini ya. Cuman waktu kita ngomong, nanti kita bisa ini. Target kita beginilah, nggak usah gede-gede. Yang penting bisa nyamain dapat gaji kita, cuman kerjanya nggak usah sebanyak ini, kita punya lebih waktu banyak keluarga, segala macam. Akhirnya, oke, saya support itu. Dan waktu keadaan menjadi tough pun, waktu kita mulai usaha itu, 4 bulan no order, no income loh. Kita juga sudah siapin sih, makanya kita sudah ada tabungan untuk selama 6 bulan nih. Kita saving supaya ada waktu kita tahu mulai susah, kita bisa ini. Nah, enaknya kalau kita ngomong dan partner kita sudah sevisi, waktu Anda menjadi susah dia nggak ngomel gitu. Dia bilang, oh ini kan sudah komitmen bersama, ayo kita ini. Karena ada masanya Bapak dan Ibu, mimpi itu akan sepertinya jauh dan tidak bisa dicapai gitu ya. Tapi itu hanya tes kalau Bapak dan Ibu siramin terus mimpi Anda yang tadi saya bilang, perkatakan ya, cancel and replace, katain perkataan yang positif, itu seperti nyiramin mimpi Anda itu seperti benih kecil gitu. Semakin Anda kata perkataan positif itu nyiramin, dia akan tumbuh dan lama-lama akan kuat gitu ya. Waktunya cepat sekali kok, setahun tiba-tiba udah naik semua gitu. Oke. Next Pak, ini ada yang nanya, umumnya MLM itu kan negatif Pak di mata orang. Apa yang bisa bikin kita bisa cerita gitu loh tentang EFC? Apa sih yang beda dibandingkan yang lain gitu kan? Iya, memang benar. Apa sih namanya? Kenapa saya mau cerita MLM itu negatif? Dari dulu MLM itu adalah produk murah yang dijual mahal. Itu secara jujur-jujurnya ya. Karena produknya harus nilainya X ditambah bonus, ditambah expense, dan itulah harga jual. Jadi kalau mau jual produk segini, contoh ya ini berarti Anda mesti bayar bonusnya segini, ya itu harga jual. Jadi produk itu harus semurah-murahnya. Dan dulu waktu sempat kita ditolak soal AFC, saya sempat karena sudah digambarkan apa yang akan terjadi nih, kita harus tetap punya MLM. Waktu AFC nolak setahun pertama dia menolak, saya sempat mendatangin beberapa tempat untuk yang biasa membuat MLM gitu ya, dan saya kaget, wow harganya murah banget nih produknya, kok dijualnya segitu ya. Terus saya jadi bertanya-tanya, loh gimana mau jadi wadah transformasi kalau begini? Sama aja. Dan ditawarnya adalah, Bapak mainnya di marketing plan aja Pak, orang nggak terlalu peduli produk katanya. Di sekarang ini semua marketing plan, dan saya tuh nggak sukanya gini loh, marketing plan kalau dimain-mainin dengan ini, ada chance untuk menjadi jebol. Jebol dalam artian perusahaan nggak sanggup lagi membayar komisinya karena terlalu besar, sehingga perusahaannya harus tutup dan owner harus kabur. Itu menurut saya, loh kita mau mendirikan wadah transformasi tapi ada begini, males bener kan? Apaan nih begini kan? Makanya kita mau ninggalin legacy yang baik tapi malah
ada chance untuk nama kita jadi buruk dan kita harus nggak enak gitu kan, nama jadi buruk itu parah banget. Nah, jadi kita waktu pertama kali kerja sama AFC sudah disetujuin. Pertama yang saya minta adalah oke, ini ada, saya udah pokoknya udah kan namanya juga udah dapet dan nothing tulus gitu ya, kita lempar lagi ke dia. Saya mau produknya harus nggak bisa ditemuin di negara lain. Anda harus formulasi khusus untuk kita. Di mana karena kalau MLM gini, Indonesia aja bayar pajaknya 30%. Waktu kita bukan 30%, sorry. 3 macam pajak. Waktu kita mengimpor barang, kita harus membayar nomor 1 biaya masuk. Yang kedua PPN 10%. Yang ketiga adalah PPH. Biaya masuk ini tergantung dari barangnya apa. Jadi ada HS code-nya, itu ada listnya. Mulai dari 5% sampai dengan 300% kalau itu barang mewah. Ada lagi PPH. Jadi kalau kita jualnya AFC semua produknya bagus. Ada kira-kira 20.000 produk yang dibuat oleh AFC dan dijual di dunia. Nah, kalau kita jual Omega 3, Propolis, ya pasti nggak bisa saingin sama Singapura. Singapura pajak cuma 7%. Mana bisa kita saingin? Pasti orang dan kita harus bayar marketing plan gitu. Nah, kalau saya bilang ke orang AFC, ini harus berbeda. Anda harus kasih yang lain daripada yang lain. Dia pertama agak marah gitu. Ini udah dikasih kerjasama yang eksklusif, tapi Anda demand another one gitu. Dia bilang. Tuh kata saya, ya ini part of the transformation ya, kita bilang kalau kita mau jadi MLM yang oke, ini harus ini. Nah terus waktu itu kebetulan, makanya saya sangat percaya ada ini ya, kebetulan itu ketemu Kikuchi dan dia bilang kasih saya 1 hari, dia research nih ada produk bagus, baru dapat paten waktu itu dari perusahaannya Etosang, Nippon Barrier Free, nanti kita kolaborasi ini sama AFC, dia bilang. Nah, dan datanglah SOP 100 gitu. SOP 100 jujur aja kalau dibayar dengan bonus Bapak dan Ibu, harga jualnya nggak bisa 1650. Harga jualnya kalau ditambah bonus itu minimum 2.500.000 sampai dengan 3 juta. Harga yang normalnya gitu ya. Cuman Jepang ini bagusnya gini, dia nggak bisa jual harga overpriced. Dia bilang, oh that's over, dia bilang nggak bisa. Ini produk harus dijual harganya stabil on the market, not below, not above, dia bilang stable price. Itu Jepang banget. Nah terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, kebetulan banget kita seperti kejatuhan durian dari pohon gitu ya. AFC kasih kita bukan dari account keuntungan, bukan dari account sales. Jadi kalau Vietnam, Thailand, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Korea dan lain-lain itu, karena Malaysia itu bagian dari Singapura ya, yang sebentar lagi kita akan ambil gitu ya, lagi negosiasi. Mereka itu kalau negara lain itu berdasarkan sales account, jadi mereka dihitung sebagai sales. Tapi kalau Indonesia, karena kita proposal bisnis yang unik dan lain, kita masuk ke dalam bisnis CSR mereka. Jadi mereka kasih produk ke kita itu adalah subsidi semua Bapak dan Ibu. Sehingga kita bisa kasih produk yang harganya 1.600.000 dan market value-nya memang harga produknya sekitar segitu gitu loh. Bisa dijual sampai dengan 2 juta gitu lah ya. Kira-kira seperti itu. Di dunia ini kalau di SOP, kalau sudah bicara tentang SOP, itu produk yang harganya 1.500.000-an ke atas gitu loh. Nggak ada yang di bawah itu. Plus kita bukan cuma SOP kan, ada glutathione di booster sama AFC. Melalui penelitian ini di booster lagi gitu ya. Nah, jadi produk kita seharusnya di atas 2.500.000-an harga jualnya dengan bonusnya. Kita sangat beruntung Bapak dan Ibu. Nah kalau dibilang gimana kan MLM negatif, Bapak dan Ibu mungkin bisa ceritain, ini MLM yang pertama kali loh di dunia bekerja sama dengan perusahaan farmasi. Di Jepangnya ini bukan perusahaan MLM, ini perusahaan farmasi besar, sudah go public. Nah gimana, pasti ada pertanyaan dong, loh gimana bisa untung kalau misalnya subsidi terus? Jujur aja mereka selama ini sales mereka bilang kalau Indonesia always red gitu, karena mereka nggak ada untung dari sini. Tapi kata mereka suatu saat nanti mereka sangat percaya dengan visi yang kita tawarin, dengan model bisnis yang kita tawarin. 5 tahun ke depan 2% sampai 3% orang Indonesia kenal brand AFC, dan itu sudah cukup untuk menaikkan share value, harga share mereka di bursa market Jepang menjadi double atau triple, dan mereka bisa dapat profit dari sana. Jadi di sini kita bukan di dalam sales account mereka, tapi kita di sini adalah subsidi. Jadi ini project CSR mereka. Ini kayak
Bapak dan Ibu kadang-kadang, wah kayaknya nggak masuk akal ya. Nah Bapak dan Ibu tahu kan SoftBank? SoftBank itu aja perusahaan Jepang masukin duit ke Tokopedia, kemana. Kira-kira seperti itulah yang dilakuin. Cuman kalau ini cuma satu, cuman kita. Dan saat ini kita ditunjuk untuk menjadi satu-satunya. Kemarin ada minggu lalu ada suratnya ya dari Presiden Jepang. Satu-satunya yang MLM yang akan diizinkan di dunia. Dan kita boleh bawa AFC keluar Indonesia ke Malaysia, ke Filipina, kemanapun di Asia Tenggara. Dan kita sudah kita tuh waduh history apa sih achievement demi achievement ya. Kita sudah bisa mengalahkan sales Singapura loh. Kita nomor 2. Singapura itu adalah macan Asia Tenggara AFC. Sekarang kita udah mengalahkan macan Asia Tenggara. Mungkin kita apa ya? Apa ya binatang yang keren singa wah nggak tahu deh. Pokoknya kita sudah bisa mengalahkan macannya Asia Tenggara itu prestasi yang luar biasa ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tanya, oh MLM jelek, ya mungkin dulu seperti itu. Cuman kita ini sesuatu yang berbeda, ini sesuatu yang baru, ini startup baru di backup sama farmasi Jepang yang sudah go public ya, tanggung-tanggung gitu ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin bisa tawarkan dari sisi itu. Oke. Singa Yehuda ya mungkin juga. Oke, next. Oke Pak. Bapak banyak yang bilang Pak buka sekolah bisnis Pak atau pada mau ngeles bisnis sama Bapak kursus. Jangan. Kalau network udah belajar sama Budi Darwin lah paling. Atau sama Ardrian ya yang sudah Busido, yang udah achieve Busido. Dan upline Anda juga pokoknya ya mungkin Budi Darwin dan Ardrian beruntung dapat orang satu kiri satu kanan. Ini bisnis mudah banget Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal cari yang jalanin kiri, yang jalanin kanan. Sales kata Budi Darwin, Anda cuma dapetin salesman. Ini kayak Anda memulai satu bisnis ini titik Anda nih. Nah, Anda cari, oh ini salesman kiri, ini salesman kanan. Kalau salesman kiri jalan, nah Anda tinggal tambahin lagi salesman di kanan. Udah selesai, Anda dapat bonus. Sebenarnya konsepnya sangat mudah, sangat gampang. Itu kenapa kita pilih binary. Bapak dan Ibu, kalau dilihat bonus kita tuh simple banget. Soalnya kita dari awal bilang, saya bukan orang MLM. Saya nggak mau terlalu ngejelimet, kadang-kadang ngejelimet ngejebak. Udah ngejelimet ngejebak lagi, nggak dapet gitu kan. Saya bilang apa yang sudah dikasih itu harus apa yang bisa yang udah kita budgetin harus dikasih semua gitu. Jadi kita udah maksimumin di itu dan kita bikin so simple gitu loh, nggak neko-neko gitu. Buktinya yearly ranking kita achieve dan kita sudah expect ada 2 orang lagi yang untuk achieve di Busido di tahun ini gitu ya, bahkan bisa 3 gitu. Nah, pokoknya leader-leader kita semua punya leader-leader yang luar biasa, yang hebat. Mungkin kalau untuk bisnis lebih baik cara menyusun titik, strategi menyusun titik, itu mungkin lebih baik berkonsultasi sama mereka. Tapi kalau soal belajar mimpi, tadi saya udah ajarin semua tuh Bapak dan Ibu, tinggal ikutin aja itu teori, itu hukum. Udah kayak Bapak jatuhin gelas pasti akan jatuh ke bawah. Tadi hukum, itu udah hukum. Tadi yang saya cerita itu kayaknya sudah hukum gitu. Saya dulu nggak tahu ini hukum gitu. Saya baca buku, oh ternyata orang ini melakukan hal yang sama. Oh ternyata ya berarti hukum dong gitu ya. Jadi kalau Anda lakukan itu pasti terjadi, pasti hidup Anda akan berubah. Kata-kata positif itu penting ya. Oke, next. Next. Ini Pak, bagus. Jadi kenapa harus EFC Pak? Sebelum Bapak mulai ini semua kan banyak nih perusahaan-perusahaan dengan produk-produk unggulan. Mungkin ada yang dari lokal, ada yang dari mana. Kenapa EFC? Ya, kalau lokal kan sudah cerita tadi. Lokal apa ya? Saya ada satu yang ini nggak ngomong ya, kayaknya kadang-kadang gini. Yang saya paling nggak suka adalah, oke, kita berbisnis nih. Kalau dulu di Amerika ya, kayak ke mall gitu ya. Jadi kalau kita dulu di mall, kalau misalnya kita mau buka toko konsep gitu ya di mall di Amerika, itu dijatain satu mall tuh paling 3 atau 4 maksimum. Jadi supaya mereka nggak berkompetisi satu sama lain. Jadi mall bilang, ini di Amerika ya, mall di Amerika, kalau Anda mau punya uang, punya konsep, tapi itu sudah ada di situ, Anda nggak bisa. Mesti tunggu yang itu tutup, baru boleh buka. Nah, jadi nggak diadu gitu ya. Nggak diadu sesama sampai satu kalah, atau bahkan 5 gitu ya. Jadi kalau di Amerika, minuman boba, itu satu mall paling cuma 3 maksimum. Kalau di Indonesia kan suka dijotosin gitu ya, sampai 7, 8, 9, bahkan ini counter rame, tiba-tiba besok ada 3 counter yang ngelilingin gitu. Nah, kenapa saya nggak pilih lokal? Karena lokal, that's the mentality gitu ya. Mereka kan adu siapa aja, yang penting duit masuk ke bandar.
sorry, sorry, but saya nggak ngomong pabrik mana ya, pokoknya tapi itu I think it's mentality, apa sih, local mentality gitu ya. Jadi kalau kita bikin yang lokal, mungkin Anda bisa pakai itu booming 1 tahun, tapi besok dijual kemana-mana gitu. Jadi saya nggak ngerasa ada aman dan nyaman. Terus nomor dua, ya yang ditawarin itu lagi gitu loh. Kita masuk baru, ya udah, lu ngikut aja lah yang sudah ada. Rasanya kita ubah lah, lo main di marketing plan. Kan tadi saya cerita. Jadi kita juga, hah? Loh kok gitu. Saya tuh paling nggak suka kalau mau apa, terus, loh kok begini? Itu tuh sudah warning buat saya. Pokoknya kalau ada apa-apa yang sudah langsung di hati saya, loh kok itu sudah pasti besok nggak akan dilakukan. Nah, makanya kita waktu itu AFC saya sudah punya pengalaman bisnis sama mereka. Waktu pertama kali dari Amerika kita nggak tahu mau berbisnis apa, kita mulai bisnis suplemen di retail. Itu nanti cerita lain lagi ya. Itu another, wah itu cerita yang sangat sangat menyentuh hati gitu ya. Saya kalau cerita itu bisa nangis loh, yang tentang zaman pertama kali kita mulai bisnis gitu dengan Jepang gitu ya. Itu ada historinya. Kenapa saya mau langsung AFC? Nggak mungkin juga langsung tiba-tiba hal gimana itu nggak mungkin. Ya ada prosesnya. Kita sudah pernah berbisnis, makanya dia juga berani pilih kita. Tapi konsep kita yang dipertanyain dan ditertawakan pertama kali gitu. Oke, next. Oke, nextnya. Udah jam 9 juga sih. Kalau mungkin udah ada last one ya, last one ya, Last ya. one mulai, Pak. Ini penutup sih, cocok Pak. Jadi ketika dulu Pak Ernest kan sering nih mendapatkan penolakan, terus kecewa apa segala macam. Apa sih yang bikin bisa Pak Ernest bangkit lagi untuk besoknya mulai lagi yang baru Pak? Mimpi, ya itu tadi, mimpi yang menggigit jiwa gitu ya. Jadi kalau Anda contoh gini loh, mimpi Anda harus kayak Anda tuh naksir satu cewek gitu ya dulu ya. Waktu naksir, Anda kan kejar gitu loh. Misalnya contoh, oh naksir nih cewek keren, cocok nih sifatnya. Pasti kan Anda kejar. Ditolak, ya nggak apa-apa gitu loh. Usahain lagi gitu. Besok ya cari, ya seperti itu aja gitu. Karena mimpinya sudah menjadi bagian dari jiwa Anda. Jadi kalau ditolak pun Anda kan tetap keras kepala mengejar gitu loh. Menurut saya sih itu sih. Kenapa orang gampang kecewa, gampang apa sih meninggalkan mimpinya? Karena mimpinya belum benar-benar melekat di dalam jiwanya, atau mimpinya bukan sebagai kebutuhan yang sangat penting gitu. Saya juga ada mimpi yang kayak misalnya contoh apa ya? Apalah mimpi-mimpi yang ya nggak jadian juga nggak apa-apa lah gitu. Ya itu pasti ya biasanya nggak kejadian gitu. Karena kita nggak akan pernah nggak mau mengejar gitu ya. Dulu apa ya mimpi saya yang ini ya? Banyak lah kayak contohnya saya mau apa ya? Adalah mimpi-mimpi yang nggak terlalu penting ya. Oh ya udahlah mau nggak gitu loh. Jadi nggak terlalu menggigit. Nah gimana Anda supaya Anda bisa terus kejar sampai Anda benar-benar dapat mimpi itu dan Anda ditolak, mau dihina, mau diusir, mau diludahin, mau diapain, Anda pengen tetap jadi Busido gitu misalnya ya. Anda tawarin 5 kali, 10 kali, bahkan diusir di prospek terakhir, guguknya keluar, Anda digigit pun gitu, Anda akan tetap jadi Busido karena Anda sudah program, Anda akan jadi Busido. Mau itu apa sih? Anda diusir, dikeluarin dari grup, dari apa? Jangan buat baper gitu ya. Jangan, because apapun yang mereka lakuin ya kita simply tawarin, kita ini menawarkan itu jangan bawa perasaan Bapak dan Ibu ya, menawarkan mimpi Anda. Ini ada program bagus nih, begini. Kalau dia nggak mau, ya kata Komudi Darwin, ya sudah, kita udah tawarin, nggak apa-apa. Kalau nggak mau nggak apa-apa, it's okay. Malah lebih bagus. Siapa tahu nggak cocok. Itu kan soalnya MLM ini partnership. Anda membangun bukan cuma jual produk loh. MLM ini bisnisnya Anda harus kolaborasi. Anda harus percaya sama orang di bawah Anda, orang di bawah Anda harus percaya sama Anda. Itu penting. Nah, jadi bukan one time deal Bapak dan Ibu. Jadi kalau orang yang menyebalkan atau orang yang sangat Anda tidak cocok, jangan dibawa ke tim Anda. Karena bisa jadi dia akan merusak semuanya keharmonisan di dalam situ gitu ya. Jadi ini bisnis agak unik memang itu. Person bisnis gitu ya. Jadi Anda bawa tim, mengembangkan tim bersama-sama gitu. Jadi pokoknya apapun kalau mimpi Anda menjadi sangat sulit di-achieve, perkatakan hal yang positif. Kalau Anda sepertinya sudah mau meninggalkan mimpi Anda, berarti mimpi Anda kurang Anda jiwai. Anda harus lihat lagi mimpi Anda,
lalu Anda rasakan nikmatnya jika sudah achieve mimpi itu. Waktu Anda sudah melakukan itu dan sudah affirmative, yes, hati Anda sudah yakin Anda akan seperti ini. Nah, itu mau ditolak orang, mau diludahin orang sekalipun. Saya pernah loh Bapak dan Ibu di Amerika, pertama kali dia nyampe di Houston itu kita nawarin belum ada. Waktu saya pindah Houston juga gila-gilaan aja, main pindah aja. Teman nggak ada, network nggak ada. Kita coba just move and start over gitu ya. Karena panggilan hati itu ya Bapak dan Ibu. Dan waktu itu kita udah percaya. Saya waktu itu ditolak, diusir, dipanggilin satpam. Di satu hari itu Bapak dan Ibu kita ngedrive. Saya samperin gedung-gedung satu persatu, saya ketok, saya ngajak ngobrol, diusir. Ada satpam datang, nggak boleh. Yang terakhir itu saya putus asa banget. Ini the last one nih, the last one of the day. Saya harus closing nih gitu. Gimana caranya? Saya masuk ke satu gedung, taunya bukan disambut orang, itu kantor udah tutup, disambut gagak, burung bangke itu. Wak, gitu. Saya sampai ketakutan. Dan itu saya bikin ya down hari itu. Tapi saya habis itu udah. Nah, makanya Anda perlu kalau mau sukses di MLM harus punya prospect list. Coret, move on. Coret, move on. Coret, move on. Gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang penting jangan putus asa. Anda jiwai mimpi Anda. Gitu. Ya udah, gitu aja semuanya. Saya mengucapkan syukur, terima kasih sekali Bapak dan Ibu mau ikut sharing hari ini. Semoga ada Bapak dan Ibu terbantu ya. Apa yang saya ceritakan saya sudah alamin semua Bapak dan Ibu. Dan ini amazingly will work seperti mukjizat Bapak dan Ibu. Of course semuanya harus dilandaskan dengan doa dan keinginan yang tulus Bapak dan Ibu. Jangan apa ya, bukan kalau misalnya contoh kalau saya dapat kadang-kadang berikhtiar atau janji gitu ya, janji iman misalnya contoh kalau saya misalnya begini saya akan lakukan, jangan gede-gede, saya takutnya kita nggak bisa tepatin, contoh saya akan memberikan apa gitu ya, saya akan berderma, saya akan melakukan untuk sosial, itu kadang-kadang kayak turbonya Bapak dan Ibu, kita kayak install turbo makin cepat gitu ya. Saya dulu sempat bilang kita pengen punya panti asuhan gitu ya. Kalau nanti ini work semua, pas tapi kita kan nggak bisa mendirikan panti asuhan, izinnya gimana, mengelolanya gimana kan nggak tahu. Tiba-tiba ada orang yang tepat datang, kita ada project begini, oke, deal gitu, kita langsung bikin gitu. Nah, kita tinggal support dana dan akhirnya terjadi. Tanpa dana dari kita itu nggak terjadi. Tanpa kemauan dari mereka untuk melakukan itu juga nggak akan terjadi. Jadi Tuhan akan temukan pada saat yang tepat gitu. Bapak dan Ibu banyakin merenung tadi, banyakin doa supaya jalan terbuka. Oh, satu lagi adalah ya memberi tadi ya. Memberi itu sangat penting Bapak dan Ibu. Untuk membukakan pintu-pintu berkat buat Bapak dan Ibu semua. Apapun agamanya saya udah lihat gitu ya. Karena saya ini berasal dari keluarga yang ada 3, bahkan 4 agama Bapak dan Ibu ya. Di keluarga besar kami itu semua kita rukun sekali Bapak dan Ibu, kita ada 4 agama, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada yang Katolik dan ada yang Konghucu Bapak dan Ibu ya. Dan saya pelajarin karena kita punya satu grup yang solid, kita nggak pernah menghakimi agama Anda salah apa segala macam, kita nggak pernah ada seperti itu. Kita semua saling respect dan semuanya enak gitu Bapak dan Ibu ya. Dan saya pelajarin gitu. Semua agama ini mengajarkan adalah memberi. Kita harus memberi untuk menjadi berkat dan pintu berkat itu akan dibuka. Nah, saya mau cerita sedikit sebelum terakhir ya, sebelum ini. Bapak dan Ibu, kita di AFC sudah memberi lumayan Bapak dan Ibu. Dari awal tahun sampai sekarang ini, kita sudah membeli hampir 5 miliar gitu Bapak dan Ibu untuk donasi. Kita memberikan APD 1,5 M, kita juga mendirikan panti asuhan yang tadi saya bilang di Nabire, yang sekarang lagi on progress. Kita juga mendirikan sumur-sumur di Timur, itu daerah-daerah kekeringan yang sulit Bapak dan Ibu, kita bantu. Kemarin ada COVID, semua orang-orang yang sakit yang kita kenal itu kita support, mereka yang kerjaannya maksudnya yang leader ya, community leader yang nggak punya uang, kita support dengan produk, dan banyak testimoni yang COVID sembuh dibantu oleh SOP dan Utsukushi gitu ya. Semua itu memerlukan dana dan kita relain semua itu Bapak dan Ibu. Kita bisa memberi karena saya percaya Bapak dan Ibu. Gini loh, kami sudah memberi atas nama Bapak dan Ibu. Kami bisa memberi karena Bapak dan Ibu melakukan sales di
bawah sana gitu ya, di luar sana Bapak dan Ibu berjuang menawarkan dan ada yang closing sehingga perusahaan mampu memberikan donasi-donasi ini. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, pintu berkat itu pasti akan dibuka untuk AFC Bapak dan Ibu ya. Bukan cuma kami di manajemen, bukan kami owner dan ini, tapi para partner. Anda tuh partner loh. Anda di sini bukan salesman loh. Anda tuh adalah partner kami gitu ya. Para partner, member dan leader pasti akan diberkatin Bapak dan Ibu. Pasti rezekinya akan dilancarin karena kalian kami mampu memberikan, sama seperti yang tadi saya cerita gitu. Kita pengen diriin panti asuhan tapi nggak bisa gitu ya. Kita ada duitnya tapi nggak bisa karena memang kita nggak ada kemampuan. Tiba-tiba ada orang yang datang akhirnya bisa mendirikan. Orang ini pun nggak bisa mendirikan kalau kita nggak support uangnya gitu. Demikian juga Bapak dan Ibu, tanpa Bapak dan Ibu berjuang di sana, menawarkan, ditolak segala macam, kita di manajemen nggak akan pernah bisa memberi sebanyak ini. Jadi percayalah, kami memberi atas nama Bapak dan Ibu, pintu berkat sudah dibuka buat Bapak dan Ibu. Jadi ada kelapangan di tahun 2020 ini buat Bapak dan Ibu ya. Ini message spiritual, Bapak dan Ibu renungin. Saya pintu berkat buat saya, kalau bisa katain pintu berkat buat saya sudah dibukakan lewat AFC tahun 2020, saya akan sukses di AFC. Perkatakan itu setiap hari, komitmen katain itu setiap hari. Hidup saya akan berubah di tahun 2020. Melalui AFC saya pasti bisa merubah hidup saya gitu ya. Ini kita sudah siapin jalan, Bapak dan Ibu, oh ya, satu lagi menawarkan bisnis gitu ya. Bisnis zaman sekarang warung aja Bapak dan Ibu ratusan juta gitu. Ini cuman 20 juta tapi Bapak dan Ibu bisa dapat potensi ratusan juta. Dan ini hal yang sebenarnya sangat menarik bisa ditawarin di zaman COVID ini. Nah, kalau ada target-target besar, misalnya contoh orang-orang pebisnis atau apa yang Bapak dan Ibu belum confident untuk menawarkan, ajak. Saya selalu, kayak ini saya lihat kan, saya belajar gitu ya. Saya juga bukan orang network, tapi Bapak dan Ibu boleh ajak upline Bapak dan Ibu untuk membantu closing gitu ya. Kalau masih dicocokin sama upline-nya, bilang ke kami. Siapa tahu kami juga bisa membantu ya. Upline sibuk bukan berarti sombong gitu Bapak dan Ibu. Karena saya juga kadang-kadang ini WhatsApp sudah ribuan sekali buka. Ini kayak habis ini bisa 1.500 WhatsApp. Capek kadang-kadang saya banyak nggak bisa balas. Apalagi kalau halo Pak Ernest gitu, apa kabar? Itu kadang-kadang saya nggak balas karena udah nggak bisa kebaca lagi Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kalau ada yang WhatsApp saya pribadi belum bisa terbales gitu ya, saya mohon maaf juga gitu ya. Cuman kami akan berusaha sekuat mungkin untuk bantu support Bapak dan Ibu gimana caranya gitu ya. Nah, hubungi Niko juga. Niko kasihan sekali dari pagi sampai malam tuh nggak tidur, zoom terus semua pertanyaan juga ke dia gitu ya. Nah, jadi kita juga mulai minta para upline untuk mulai aktif ke downline-nya supaya bisa membantu gitu ya. No one left behind di tahun 2020, kita sama-sama akan sukses. Gitu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Semoga Tuhan melindungi, memberkati, menjauhkan Anda dari sakit penyakit, dari virus. Hidup Anda akan berubah di tahun 2020. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you, bye Pak.